kita akan menulis program sederhana, judulnya. Setelah kita mengenal minggu lalu apa itu komputer, apa itu pemrograman, maka kita akan mencoba pada hari ini menulis program yang sederhana. Ya, saya harapkan ini akan menjadi modal terus bagi Anda untuk membuat program yang berikutnya yang lebih rumit, gitu ya. Oke. Saran dari kuliah kita pada pagi ini, pertama, setelah mengikuti kuliah ini diharapkan para mahasiswa mengetahui langkah-langkah untuk mengembangkan program yang teratur. Dalam arti bisa dijadikan acuan, nanti setiap kali Anda mengerjakan program, membuat program, langkah-langkah ini juga yang Anda akan tempuh, gitu ya. Jadi sekali diperkenalkan, terus bisa Anda praktekkan berikutnya. Kemudian juga diharapkan mahasiswa memahami kerja program dengan mengikuti suatu pola sederhana, yaitu input, proses, output. Ya, jadi Anda bisa mengenali bagian-bagian program itu ada yang bekerja untuk memasukkan data, input, biasanya itu di awal program. Kemudian bagian tengah dari program itu melakukan perhitungan atau komputasi, yaitu yang disebut sebagai proses. Akhir atau belakangan dari program tersebut itu untuk menampilkan output. Ya. Kemudian kalau Anda sudah melihat suatu program kode sumber yang sudah dipahami polanya tadi, mungkin bisa Anda sesuaikan, Anda modifikasi supaya bisa mencapai tujuan yang lainnya. Setelah itu kita akan mempelajari beberapa teori tentang bahasa pemrograman. Jadi ada aturan-aturan untuk membentuk nama pengenal, misalnya identifier, nama untuk variabel, nama untuk fungsi. Nah, bagaimana membentuknya? Karena itu merupakan hak dari seorang pemrogram untuk menentukan identifier yang mau dipakainya. Begitu juga bagaimana cara membuat ekspresi. Nanti ekspresi ini ternyata merupakan gabungan baik dari variabel, konstanta, kemudian operator, gitu ya. Yang nanti kalau dievaluasi, ekspresi itu menghasilkan satu nilai tunggal. Nah, bagian akhir dari kuliah kita hari ini, itu akan mempelajari berbagai jenis statements dalam bahasa Python. Statements itu adalah satu baris perintah lengkap. Ada perintah yang untuk menampilkan output ke penampil, menggunakan fungsi print, ini sudah kita pelajari sejak minggu pertama. Kemudian bagaimana memberikan nilai kepada variabel, ini nanti menggunakan operator assignment, yang ternyata lambangnya adalah tanda sama dengan. Kemudian memasukkan informasi dengan papan ketik. Jadi ini lawan dari menampilkan output, kalau ini ke layar komputer, bagaimana pula memasukkan input dengan melalui papan ketik. Nah, itu kita pelajari juga nanti di sini menggunakan fungsi input. Dan yang terakhir, ini adalah menggunakan kalang terbilang. Kalang terbilang ini merupakan struktur dari bahasa pemrograman Python yang akan bisa mengulang-ulang suatu bagian atau suatu bagian program atau beberapa baris program dia yang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi inilah yang akan menunjukkan bagaimana komputer itu suatu mesin yang tanpa bosan melakukan hal yang sama berkali-kali sesuai yang diperintahkan. Ya. Oke. Nah, kita mulai. Bagaimana proses pengembangan program? Proses untuk membuat program komputer ternyata dapat dipilah-pilah menjadi beberapa langkah atau beberapa tahapan, tergantung pada informasi yang dihasilkan pada tahap yang sebelumnya. Ada 6 tahap pengembangan program, yaitu analisis persoalan, tentukan spesifikasi, rancang desain, wujudkan desain, uji program, dan pelihara program. Nah, kita akan melihat satu persatu dari ke-6 tahapan ini. Kita mulai dengan analisis persoalan. Pada bagian ini, Anda seharusnya berpikir dengan cermat persoalan apa yang sesungguhnya yang akan dipecahkan. Jadi kita memprogram itu bukan program untuk program, bukan, tapi ada satu persoalan, khususnya persoalan keteknikan, teknik fisika, yang mau kita selesaikan, yang mau kita dapatkan solusinya. Nah, itu kemungkinan untuk melakukannya, mendapatkan solusi tadi, kita harus menggunakan program komputer. Nah, sebelum sampai kita bikin program komputernya, maka pikirkan dulu apa sesungguhnya yang mau dipecahkan, output apa yang mau ingin dihasilkan. Kemudian, pahamilah sebanyak mungkin segala aspek dari persoalan terkait. Nah, inputnya apa dari persoalan itu? Apa yang data yang perlu kita kumpulkan?
kumpulkan atau kita ketahui supaya nanti kita bisa menghasilkan output yang diinginkan tersebut. Lalu apakah nanti ada kemungkinan penghalang, gangguan, rintangan dalam mencapai output tersebut kalaupun inputnya sudah didapatkan gitu ya? Ya mungkin itu tergantung waktu, mungkin tergantung ekonomi, mungkin tergantung banyak hal gitu. Tapi itu semuanya kita pikirkan dulu, kita pahami dulu sebanyak mungkin. Nah, mengapakah harus itu dilakukan? Karena persoalan hanya dapat mulai dipecahkan setelah dimengerti secara mendalam. Jadi Anda akrabi persoalan tersebut, nanti supaya bisa Anda bikin program yang tepat untuk mendapatkan solusinya. Nah, sebagai contoh yang paling dekat mungkin dengan kehidupan Anda sebagai mahasiswa, persoalan besar yang nanti harus Anda pecahkan itu adalah mengerjakan tugas akhir. Ya mungkin masih agak lama untuk Anda gitu. Tapi kalau mulai dipikirkan dari sekarang ya boleh juga gitu, seluangkan waktu sedikit gitu, hanya memikirkan apa yang mau Anda kerjakan sebagai tugas akhir. Bidang yang mana masih besar, kemudian nanti bisa Anda kompres, bisa Anda fokuskan ke yang lebih tajam. Itu disitulah Anda mulai mengakrabi persoalan tadi. Nanti mungkin ada bagian dari persoalan itu yang bisa dipecahkan menggunakan pemrograman komputer. Ya. Oke, tapi untuk contoh pertama kita hari ini tidaklah persoalan sebesar tugas akhir gitu ya. Nanti Anda akan lihat contohnya. Kemudian setelah kita akrab dengan persoalan tadi, baru kita tuliskan spesifikasinya. Jadi ditentukan spesifikasi ini kalau boleh sampai bisa ditulis gitu ya. Nah, makanya nyatakan dengan akurat apa yang ingin dicapai program. Jadi outputnya dibikin lebih spesifik lagi. Kemudian abaikan dulu bagaimana kerja program. Jadi bagian internal programnya itu kita memang belum tahu persis, tapi kita fokus saja apa yang mesti diketahui. Jelaskan semua input dan output program tersebut yang sudah kita pikirkan tadi matang-matang itu sekarang kita tuliskan mana inputnya, mana outputnya, dan hubungan di antara mereka. Bagaimana mendapatkan output kalau input diketahui. Jadi kayak kita juga mengerjakan soal ujian atau soal latihan, pasti ada bagian diketahui. Diketahui itu adalah input. Ya. Kemudian ada yang bagian yang ditanyakan. Yang ditanyakan itu adalah output. Baru nanti bagaimana mencari hubungan di antara input-output itu atau bagaimana mendapatkan output dari input, itu adalah jawabannya, solusinya. Ya. Oke, langkah ketiga, baru kita merancang desain. Ini kita bekerja lebih fokus lagi, lebih spesifik lagi, dirumuskan struktur keseluruhan dari program. Nah, kita sudah mau menganggap bahwa solusinya itu berupa program komputer. Nah, kita mau merancang program ini. Nah, disinilah baru diuraikan bagaimana cara kerja dari program. Nah, mana langkah pertama, mana langkah kedua, mana langkah ketiga, mungkin ada langkah yang memerlukan percabangan, karena ini memenuhi syarat ini, pergi ke arah sana, kalau syaratnya tidak dipenuhi, pergi ke arah yang lain, nah itu ada percabangannya. Mungkin ada yang diulang-ulang, menggunakan kalang terbilang yang saya singgung tadi, ada langkah-langkah ini perlu diulang 10 kali, misalnya kan. Nah, itu semuanya dirinci di sini. Dan kita bisa menuliskannya sebagai algoritma. Algoritma itu adalah uraian dalam bahasa Indonesia aja, langkah-langkah kerja dari langkah pertama sampai langkah yang terakhir. Ya. Oke, nah baru kita masuk ke langkah keempat, mewujudkan desain. Algoritma yang dalam bahasa Indonesia itu barulah kita terjemahkan menjadi bahasa pemrograman. Dalam hal ini kita akan menggunakan Python. Nah, nanti Anda akan lihat bahwa satu langkah algoritma kemungkinan menjadi 3 baris pada kode sumber Python. Itu bisa saja. Bisa juga ternyata banyak yang ditulis dalam bahasa Indonesia, ada beberapa baris, ternyata bisa jadi satu baris Python, itu bisa juga, gitu ya. Jadi bisa mengembang, bisa juga mereduksi, gitu ya. Karena kedua bahasanya itu memiliki aturannya sendiri-sendiri. Oke, nah kita lanjutkan lagi ke langkah kelima. Karena programnya atau kode sumbernya dianggap sudah selesai, bisa disimpan dalam satu file, gitu. Nah, maka barulah saatnya kita untuk menjalankan program tersebut. Dari mulai awal, nanti setiap baris yang ada dalam kode sumber itu dikerjakan oleh komputer, pindah ke baris berikutnya, sampai baris terakhir, kita bisa memastikan bahwa programnya bekerja seperti yang kita inginkan. Nah, kalau terjadi kesalahan, dan ini bukan hal yang mustahil, bahkan ini hal yang lazim terjadi kesalahan yang biasa disebut dengan bugs, maka harus ditentukan dari mana sumber kesalahan tersebut. Lalu Anda perbaiki supaya programnya bisa melanjutkan lagi, karena mungkin kalau ada kesalahan program itu berhenti di tengah jalan gitu, nggak bisa lanjut ke bagian akhir,
Oleh karena itu Anda mesti perbaiki dulu, baru bisa dilanjutkan kembali. Nah, proses untuk menentukan sumber kesalahan dan memperbaikinya itu disebut dengan istilah debugging. Ya, debugging itu dari bugs tadi. Nah, bugs dalam bahasa Inggris kan berarti serangga ya. Nah, mengapa disebutkan kesalahan dalam komputer itu sebagai serangga? Itu ada sejarahnya. Pada sekitar tahun 50-an, 60-an, komputer pada waktu itu bentuknya besar-besar, seperti lemari gitu. Kemudian lemari itu diletakkan dalam satu ruang. Jadi satu ruang itu satu komputer gitu. Satu kamar itu, satu bilik itu satu komputer. Dan komputernya itu berjalan sedemikian cepatnya pada masa itu, yakni Anda memasukkan programnya, kode sumbernya pada pagi hari, maka baru keluar hasilnya siang hari. Jadi mesti menunggu 6 jam sampai 10 jam gitu baru keluar hasilnya. Begitulah komputer pada masa itu gitu ya. Dan ada kemungkinan ketika udah selesai makan siang kemudian mau lihat hasilnya, ternyata hasilnya tidak seperti yang diinginkan, nggak sampai selesai. Semua program yang udah dibuat pada pagi hari atau yang diinputkan pada pagi hari itu dijalankan. Nah, ketika diperiksa, dibuka lemari-lemari komputer tersebut, ditemukan serangga berada di antara rangkaian elektronika, termasuk elektronika tabung, waktu itu komponennya masih berupa tabung, yang mengganggu kerja dari komputer besar tersebut. Nah, oleh karena itu, mesti dibersihkan dulu serangga-serangga tadi, supaya bisa dijalankan kembali komputernya, ya kan? Nah, itu makanya disebut dengan istilah bugs untuk kesalahan yang terdapat pada komputer, dan untuk menghapus atau menghilangkan kesalahan, atau sama aja mengusir serangga itu disilahkan dengan debugging, gitu ya. Nah, sasaran debugging adalah menemukan berbagai kesalahan tadi. Kalau di mana ada kesalahan, di situ diperbaiki. Tapi bagaimana kalau program Anda sudah di-debugging 10 kali gitu, rasanya semuanya udah mulus, udah jalan dengan bagus. Nggak ada lagi kemungkinan kesalahan yang muncul, gitu ya. Tapi itu di mata Anda, itu waktu program itu masih di tangan pemrogram. Kalau Anda berniat memberikan atau menjual program Anda kepada orang lain yang menggunakan program Anda itu disebut sebagai user atau pengguna, kemungkinan ketika menjalankan program Anda, karena dia bukan pemrogram, dia lugu, dia awam terhadap pemrograman, kemungkinan dia membuat kesalahan. Jadi seperti pada sisi input aja, sisi input diminta untuk memasukkan bilangan bulat, diberinya bilangan dengan titik desimal atau koma desimal. Akibatnya programnya berhenti, nggak bisa lanjut sampai ke perhitungan. Gara-gara di sisi input aja sudah mengalami kesalahan. Dan kesalahan itu nggak pernah Anda peroleh, nggak pernah Anda temukan ketika Anda bikin programnya, karena Anda seorang pemrogram. Kalau diminta memberikan bilangan bulat, Anda tahu bilangan bulat itu pasti nggak pakai titik desimal. Itu kan kira-kira. Nah, oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan itu terjadi ketika sudah di tangan pengguna, maka Anda sebagai pemrogram pun harus bertindak sebagai pengguna. Anda harus bikin kesalahan-kesalahan yang silly, yang kesalahan yang awam, yang naif gitu. Supaya Anda bisa mengantisipasinya. Jadi Anda udah bikin semacam rencana atau cadangan bahwa kalau penggunanya itu memasukkan seperti begini, input yang pakai titik desimal, Anda harus beri peringatan. Anda harus menyuruhnya untuk menggantikan input tadi dengan input yang lebih benar gitu kira-kira ya, supaya programnya bisa jalan. Nah, memikirkan berbagai kesalahan seperti itu masih tugas dari pemrogram. Apalagi kalau Anda mau bikin program komersil yang mau dijual kepada pengguna. Jadi, Anda yang membangun, Anda yang menimbulkan kesalahan-kesalahan yang naif tersebut supaya program Anda bisa lebih disempurnakan. Daripada salahnya itu ketahuan ketika sudah di tangan pengguna, bikin malu aja gitu kira-kira ya. Oke, nah oleh karena itu debugging ini merupakan satu persoalan yang besar, dan Anda nanti akan memulainya itu dengan menemukan atau mendapati kesalahan yang Anda buat sendiri gitu ya. Jangan marahi komputernya, jangan salahkan programnya, tapi salahnya adalah si pemrogram itu sendiri ya. Maka Anda harus mencari letak kesalahan dan berusaha memperbaikinya. Nah, yang terakhir, langkah pelihara program ini sebenarnya tidak akan kita jalankan mungkin di dalam dalam kuliah dan praktikum ini. Ini biasanya dipergunakan ketika program itu perlu dikembangkan sebagai tanggapan terhadap kebutuhan pengguna program. Jadi kalau tadi Anda sudah menjual program Anda dari tangan usernya merasa puas dengan yang udah Anda buat, tidak ada lagi kesalahan, tapi dia merasa bahwa, oh, kok nggak ada fasilitas itunya ya?
kok ini masih bisa dikembangkan, harusnya ada bagian yang ininya, gitu kira-kira. Jadi mereka menganggap bahwa ada kebutuhan lain yang harusnya bisa dipenuhi juga oleh program Anda. Maka mereka melaporkan kepada pemrogram atau perusahaan pemrograman yang menerbitkan program tersebut untuk menambahkan fitur-fitur baru, gitu ya. Nah, oleh karena itu, adalah versi berikutnya dari program Anda, mulai versi 1.0, kemudian pindah menjadi versi 2.0, atau kemudian versinya itu pakai tahun penerbitan, tahun versi 2000, versi 2002, semacam begitu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan pemilihan program. Pada kenyataannya, kebanyakan program tidak pernah selesai dikembangkan dan akan berkembang terus selama masih digunakan. Ya. Nah, yang bagian ke-6 ini mungkin tidak banyak kita lakukan di kelas ini, atau mungkin juga kalau nanti Anda mendapatkan bahwa ada satu program yang bisa dipakai pada soal ujian berikutnya misalnya, itu mungkin termasuk juga pemeliharaan program ya. Oke, sekarang kita contohkan ke-6 langkah tadi, kita coba untuk membuat program sederhana yang judulnya penukar satuan suhu atau konversi satuan suhu. Nah, ini persoalannya. Jadi persoalannya berupa cerita. Di Amerika Serikat, Dennis terbiasa mendapat info suhu udara di lingkungannya dalam satuan Fahrenheit atau derajat F. Nah, ketika ia melakukan perjalanan di Indonesia, Dennis kebingungan mendapati bahwa di sini suhu udara dinyatakan dalam satuan Celcius, derajat C. Nah, dengan menggunakan bahasa Python, buatlah suatu program yang dapat membantu Dennis melakukan konversi satuan suhu. Nah, ini sebenarnya masalah klasik. Saya udah baca banyak buku pemrograman, dan soal semacam ini atau masalah semacam ini selalu muncul gitu ya pada banyak buku berbagai bahasa pemrograman gitu ya. Jadi mengkonversi dari satuan suhu Fahrenheit ke Celcius sebenarnya. Kalau kita analisis persoalannya, yang diketahui informasi suhu udara yang diberikan itu dalam satuan Celcius. Lalu yang diinginkan adalah informasi suhu udara yang sama, tapi dinyatakan dalam satuan Fahrenheit. Nah, jadi gampang nih analisisnya, karena memang persoalannya nggaklah terlalu rumit, gitu ya. Nah, kalau kita tuliskan spesifikasinya, maka input adalah suhu dalam derajat C. Outputnya suhu dalam derajat F. Nah, bagaimana hubungan input-output ini? Nah, kita harus menggunakan ilmu yang lain daripada ilmu pemrograman komputer, yaitu ilmu fisika. Kan? Jadi nanti Anda akan mendapati bahwa membuat program itu bukan sesungguhnya hanya berkutat dengan komputer dan teori pemrograman gitu ya, tapi lebih banyak nanti Anda harus menggunakan ilmu lain di luar ilmu komputer, kayak fisika, kimia, biologi mungkin, kemudian perpindahan panas, mekanika fluida, termodinamika misalnya ya. Jadi itu yang nanti menjadi bekal Anda, modal Anda untuk membuat solusi dari persoalan tersebut sebelum bisa diprogramkan. Jadi seakan-akan masalah itu mesti bisa diselesaikan dengan tanpa program dulu, menggunakan kertas dan pensil gitu, tapi setelah kita tahu rancangannya untuk kasus yang sederhana, baru kita pindah ke kasus yang rumit dari masalah yang sama menggunakan komputer, gitu ya. Jadi dalam hal ini, dengan menggunakan pengetahuan fisika, kita tahu bahwa ada dua fakta. Ketika suhu air membeku, itu kalau diukur menggunakan termometer derajat Celcius, itu yang menunjukkan 0 derajat. Dan itu ekivalen dengan 32 derajat Fahrenheit. Begitu juga ketika suhu air mendidih, digunakan termometer Fahrenheit ternyata menunjukkan angka 212. Kalau digunakan termometer derajat Celcius, itu ternyata menunjukkan angka 100. Jadi ini kedua-duanya hasil pengukuran dan merupakan fakta yang sudah banyak kita ketahui. Ya. Dengan demikian, kita bisa memanfaatkan kedua keadaan dari air membeku dan mendidih ini untuk membuat semacam rasio dari rentang suhu pada derajat Celcius, delta derajat Fahrenheit, dibagi dengan delta pada derajat Celcius. Setiap delta itu adalah selisih antara maksimal dan minimal gitu ya. Dalam hal ini suhu pada air mendidih dan suhu air membeku. 212 kurang 32 untuk Fahrenheit, 100 kurang 0 untuk Celcius. Sehingga kita mendapatkan rentang masing-masing adalah 180 per 100. Jadi memang rentangnya tidak sama gitu ya. Oleh karena itu kita membutuhkan semacam faktor konversi, yaitu 9 per 5. Nah, kemudian kita bisa menuliskan rumusnya, dan ini menggunakan pengetahuan matematika ini, dengan asumsi bahwa antara kedua satuan itu berubah secara linier, gitu.
maka kita bisa menggunakan persamaan garis lurus dengan 9/5 itu adalah gradiennya, kemudian dikalikan dengan yang diketahui derajat Celcius, tetapi karena garis lurusnya tidak memotong titik origin 0,0, jadi kurva garis lurusnya itu terangkat pada sumbu tegak sejauh offset K, maka kita harus menambahkan konstanta ini. Jadi rumus lengkapnya derajat F sama dengan 9/5 kali derajat C ditambah K. Nah, bagaimana menemukan harga K? Kita pakai lagi salah satu dari data tadi, yaitu ketika 0 derajat Celcius ekivalen dengan 30 derajat Fahrenheit. Maka masukkan derajat Celcius di sini nilai 0, kemudian nilai 32 pada F. 9/5 kali 0 adalah 0, maka 32 sama dengan K. Berarti dapatlah K sama dengan 32. Dengan demikian rumus lengkapnya adalah seperti kotak ini. Oke, jadi spesifikasi yang sudah kita rumuskan atau dituliskan ini mulai dari input, output, sampai hubungan input-output berupa rumus matematika sebagai berikut. Sekarang, bisalah kita buat desainnya. Desainnya itu merupakan langkah-langkah kerja yang nanti akan diterjemahkan ke bahasa komputer, bahasa pemrograman. Tapi ini masih kita tuliskan dengan menggunakan bahasa Indonesia saja. Kita udah tahu polanya tadi IPO, ada input, proses, ada output. Inputnya nanti pengguna program diminta untuk memberikan input berupa suhu udara dalam satuan Celcius. Kemudian prosesnya terjadi konversi atau pengubahan dengan menggunakan rumus kotak ini. Lalu outputnya menampilkan hasil pengubahannya pada layar komputer ya, atau layar penampil. Nah, ini udah jelas IPO-nya. Nah, kemudian sebelum algoritma diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman, kita bisa menggunakan cara memakai yang namanya pseudocode. Jadi pseudocode itu semacam algoritma menggunakan bahasa Indonesia, tapi langkah-langkahnya itu dekat sekali dengan langkah kode sumber yang nanti akan dalam bahasa pemrograman, gitu ya. Cuma setiap langkah di sini belum menggunakan bahasa pemrograman, tapi hanya menggunakan bahasa Indonesia saja, bahasa kita sehari-hari, karena supaya kita bisa memusatkan perhatian pada isi algoritmanya daripada rincian bahasa pemrogramannya. Nah, ini pseudocode yang lengkap terdiri dari 3 baris. Baris pertama, masukkan suhu dalam derajat Celcius. Nah, dikatakan masukkan di sini bisa dalam artian diketikkan pakai papan ketik, keyboard gitu ketika mau dimasukkan suhu dalam Celciusnya, atau mungkin sudah tersimpan di dalam satu file. Jadi filenya itu dibuka, dilihat isinya, baru diambil datanya yang berupa suhu dalam derajat Celcius. Nah, lalu ketika sudah dimasukkan atau diambil dari file, nilai itu disimpankan ke suatu variabel. Kita menggunakan variabel dan kita namakan variabelnya itu Celsius karena memang berisikan nilai suhu dalam derajat Celcius. Lalu kita ke baris kedua, disinilah kita gunakan rumus tadi, yaitu 9/5 kali Celsius tambah 32. Setelah ini mendapatkan satu nilai tunggal, karena sudah dilakukan komputasinya atau perhitungannya, nilai tunggal yang baru ini kita masukkan ke dalam variabel lain bernama Fahrenheit. Karena Fahrenheit adalah variabel penampung nilai hasil perhitungan konversi dari Celsius ke Fahrenheit. Baru masuk langkah ketiga, mungkin kita tampilkan nilai Fahrenheit tadi di layar, atau mau dicetakkan di printer, atau mau disimpankan lagi ke file yang lain, gitu ya. Jadi dengan demikian, 3 langkah ini sudah jelas-jelas merupakan langkah yang harus dikerjakan oleh komputer supaya menyelesaikan masalah yang dihadapi Dennis tadi. Oke, kita masuk ke langkah kelima dari proses pembuatan program, yaitu mewujudkan desainnya menggunakan bahasa Python. Jadi pseudocode yang 3 langkah itu nanti akan menjadi program seperti ini. Oke, nah Anda lihat 3 baris pertama ini semuanya dimulai pada kolom pertama itu dengan tanda pagar atau tagar atau hashtag ya. Pasti ini merupakan istilah yang populer sekarang. Hashtag dengan menggunakan tanda ini pada kolom pertama berarti semua baris ini tidak dianggap sebagai program yang mesti dijalankan oleh komputer. Ini cuma merupakan komentar atau penjelasan tentang apa program ini supaya bisa diketahui atau dipahami oleh manusia lain yang membaca kode sumber ini. Ya, jadi ini sebenarnya untuk penjelasan kepada orang lain ini. Makanya yang pertama, ini nama dari file tempat menyimpan kode sumber ini, yaitu ubah garis bawah suhu.py. Ya,
nama filenya adalah ubah garis bawah suhu, extensionnya adalah PY karena menggunakan bahasa Python ya. Oke, nah kemudian titik 2 ini penjelasannya. Program untuk mengubah satuan suhu udara dalam satuan Celcius menjadi Fahrenheit. Nah, ini udah kita tahu dari tadi karena kita sudah akrab sekali dengan persoalan ini. Lalu pada baris terakhir Anda bisa menyebutkan nama Anda sebagai program, kemudian kapan program ini dibuat gitu ya, tahun 2017 yang lalu. Oke, nah jadi ini tidak akan dijalankan oleh komputer, cuma penjelasan bagi manusia. Oke, nah yang betul-betul dijalankan itulah yang baris yang ini, gitu ya. Nah, sebelum kita masuk kemari, pada minggu lalu saya sudah menjelaskan bahwa untuk kita membagi-baginya menjadi persoalan yang kecil, kemudian kalau setiap persoalan yang kecil sudah diselesaikan, maka seluruh persoalan besar itu juga akan selesai, gitu ya. Begitu juga kita akan menggunakan strategi divide et impera tadi dengan menggunakan yang namanya fungsi. Jadi fungsi adalah program mini di mana kita bisa meringkaskan atau merumuskan baris-baris yang akan dilaksanakan supaya tujuan fungsi itu tercapai, gitu. Nah, nanti kalau ada fungsi yang lain, bagian kecil yang lainnya, atau program mini yang lainnya, maka keluaran dari satu fungsi bisa diteruskan ke fungsi yang lain sebagai masukan, lalu fungsi yang berikutnya itu yang akan bekerja, menghasilkan keluaran baru lagi, mungkin diteruskan ke fungsi yang lainnya lagi, sampai seluruh fungsi itu yang ada pada satu program selesai mengerjakan pekerjaannya, dan program itu juga dianggap selesai. Nah, ini saya tunjukkan, kita menggunakan fungsi, dan karena di sini cuma satu fungsi sesungguhnya, dan dinamakan dengan nama yang lazim yaitu main. Jadi main ini banyak Anda temukan pada berbagai kode sumber, baik dalam bahasa Python, dalam bahasa C, bahasa C++ gitu. Kenapa? Karena merupakan konvensi, semacam perjanjian di antara pemrogram, bahwa main itu adalah nama fungsi yang akan dilaksanakan pertama kali ketika program itu dijalankan. Jadi dia fungsi utama dan fungsi pertama. Main di sini diterjemahkan sebagai utama ya, bukan main-main, tapi main gitu. Dalam bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia-nya itu yang pokok, yang utama gitu ya. Nah, seperti pada minggu lalu kita sudah mendefinisikan halo, sambut gitu ya. Untuk mendefinisikan satu fungsi kita pakai kata cadangan atau kata kunci def, singkatan dari definition ya. Nah, def kemudian kita masukkan nama fungsi buatan kita, dalam hal ini kita mengikuti konvensi pemrogram bahwa program yang fungsi pertama yang akan dijalankan bernama main, kita pakailah main. Lalu jangan lupa tempat parameternya buka kurung tutup kurung, walaupun di sini tanpa parameter tidak ada isi di antara sepasang tanda kurung ini. Kemudian diakhiri dengan titik 2. Titik 2 menunjukkan bahwa bagian kepala dari definisi fungsi ini sudah selesai. Inilah bagian kepalanya. Ya. Setelah titik 2, maka kita masuk ke bagian body, bagian badan dari definisi fungsi ini. Dan terdiri dari 4 baris. Dan semua ditulis secara menjorok, ada yang namanya indentasi, dan posisi seperti ini tuh penting dalam bahasa Python. Anda nggak boleh sembarangan menaruh Celsius ini misalnya di kolom pertama atau di kolom kedua misalnya, tapi harus ada menjoroknya minimal satu tempat kosong lah, satu spasi kosong. Saya suka menggunakan 2 tempat kosong seperti ini. Kalau di banyak IDE mungkin 4 spasi kosong, seperti Anda menekan tombol tab sekali, gitu ya. Kemudian baru kita lanjutkan dengan baris pertama dari bagian badan ini, yaitu menggunakan fungsi input. Nah, ini fungsi yang baru diperkenalkan pada pertemuan kedua ini. Nah, fungsi input itu berguna untuk memasukkan data atau informasi dari luar komputer memakai keyboard, menggunakan papan ketik. Nah, dia bisa memiliki parameter berupa string di sini yang menanyakan apa yang mau dimasukkan, apa yang mau diminta dari pengguna. Berapakah suhu udara dalam Celcius? Jadi informasi itu yang kita butuhkan, ya kan? Karena kita mau memulai melakukan konversi, ya kita mesti tahu dulu dong yang dalam Celciusnya itu berapa harganya, berapa nilainya. Nah, itu yang kita tanyakan. Nah, ketika input ini dijalankan, terjadi 3 sub langkah yang nanti akan dikerjakan. Sub langkah yang pertama adalah menampilkan berapa suhu udara dalam Celcius. Jadi pertanyaannya muncul dulu, ya. Kemudian baru dia menunggu. Sub langkah yang kedua,
komputernya itu menunggu dengan mengindikasikan ada yang namanya kursor berkedip-kedip sampai si pengguna atau yang menggunakan program ini memasukkan satu nilai. Nah, kalau misalnya yang dimasukkan nilainya 3, 0 gitu, maka ketiga dan 0 itu akan masuk diterima oleh perintah input sebagai sub langkah ketiganya, dan nanti baru diberikan kepada suatu variabel karena ada tanda sama dengan di sini yang artinya memberikan nilai dari bagian kanan tanda sama dengan di bagian kanan ke bagian kiri dari sama dengan. Jadi semua yang bagian kanan itu dijadikan satu nilai tunggal, kemudian diberikan kepada variabel di sebelah kiri. Itu kerja dari tanda sama dengan di sini. Jadi saya ulangi lagi, yang input tadi 3 langkah kerjanya. Pertama, menampilkan apapun yang ada di parameternya. Kebetulan di sini suatu string, karena dibatasi oleh tanda petik dan tanda petik. Berapakah suhu udara dalam Celsius, tanda tanya, dan spasi kosong, ada spasi kosongnya nih. Itu semua akan ditampilkan dulu. Lalu, komputer dibuatnya menunggu oleh perintah input ini. Menunggu apa? Menunggu sampai ada masukan dari pengguna, dan tanda bahwa masukan itu sudah selesai, diakhiri dengan tombol Enter. Jadi, untuk menunjukkan bahwa yang mau dimasukkan itu semua sudah lengkap, akhirilah dengan tombol Enter atau tombol Return, gitu ya. Barulah input itu menerima nilai tadi sebagai langkah yang ketiganya sebagai masukan, dan akan diteruskan untuk disimpan pada suatu variabel dengan operasi tanda sama dengan ini. Nanti namanya operasi ini operasi assignment, gitu ya, pemberian nilai. Oke, nah kemudian kita lihat variabel penampungnya bukan bernama Celsius saja, seperti yang tadi kita bicarakan di algoritma, tetapi namanya adalah Celsius garis bawah STR. STR itu menunjukkan bahwa tipe data, jenis data yang masuk melalui keyboard itu selalu string. Selalu string. Jadi seakan-akan yang masuk itu adalah kumpulan karakter, kumpulan aksara yang dibatasi oleh tanda petik atau tanda kutip, gitu ya. Selalu yang masuk dari keyboard adalah string. Nah, string itu ternyata tidak bisa dipergunakan dalam rumus serupa begini. Ini nggak bisa. Kalau kita langsung tuliskan di sini Celsius garis bawah STR, itu maka akan terjadi kesalahan. Ya, jadi seakan-akan Anda mau melakukan perhitungan tapi menggunakan kalimat-kalimat gitu atau menggunakan kata-kata. Itu nggak bisa. Oleh karena itu, isi dari variabel Celsius STR yang berupa string tadi harus dijadikan parameter masukan bagi fungsi float. Nah, kita pakai fungsi yang lain lagi. Fungsi float itu kegunaannya adalah mengubah parameternya yang berupa string itu supaya menjadi nilai pecahan. Float itu singkatan dari floating point. Floating point itu adalah jenis bilangan yang menggunakan titik desimal. Jadi kalau ada lihat suatu konstanta atau literal yang ada titik desimalnya, berarti Anda bisa bilang, oh ini termasuk jenis float. Gitu ya, floating point, bilangan rasional dalam matematika, bilangan pecahan, bilangan real. Itu dalam matematika disebut itu sama itu dengan float yang ada di pemrograman, gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah menjadi bilangan, berarti yang 30 tadi yang masuk misalnya diketikkan dari keyboard itu nanti akan diubah menjadi 30.0. Ya kan? Ada titiknya, ada nolnya. Karena float itu selalu menggunakan titik desimal, dan kalau ternyata yang masuk itu berupa bilangan bulat 30, ya makanya dia menuliskannya pecahannya adalah 0, 30.0 gitu ya. Oke. Nah, itulah yang kemudian diberikan oleh operator tanda sama dengan ini ke variabel yang lain lagi bernama Celsius. Jadi Celsius di sini sudah berisikan bilangan pecahan 30.0, bilangan float 30.0. Dan kalau berupa bilangan, baru bisa dijalankan pada rumus ini. Nah, rumusnya ini sudah kita bicarakan dari sejak tadi. Celsius di sini adalah 30.0, dikalikan dengan 9/5, berarti 5 dengan 30 coret-coretan, jadi tinggal 6 yang bagian atas, 6 kali 9, 54, ditambah 32, harusnya keluarnya semuanya lah nilai tunggal 86. Nah, 86 inilah baru dengan operator tanda sama dengan ini diberikan ke variabel yang lain lagi bernama Fahrenheit. Nah, dengan demikian Fahrenheit berisikan nilai 86.0, jadi jenisnya float juga, karena tadi Celsius sudah dimulai dengan float,
walaupun yang lainnya itu berupa bilangan bulat 9, 5, 37 bilangan bulat gitu, tapi float akan memaksa supaya bilangan bulat yang ada itu dijadikan bilangan pecahan juga, baru sama pecahan itu dioperasikan. Dengan demikian, maka Fahrenheit ini berisikan 86.0. Nah, barulah kemudian kita menggunakan fungsi yang sudah sangat kita akrabi, print, itu untuk menampilkannya di layar komputer. Nah, dalam parameternya ada 3 bagian. Bagian pertamanya berupa string, yaitu suhu udara adalah, ini akan tampil ada apa adanya, tanpa ada yang berubah. Nah, kemudian bagian kedua adalah variabel Fahrenheit. Bukan tulisan Fahrenheit yang muncul, tapi karena dia berupa variabel, isinya yang akan ditampilkan, yaitu 86.0. Baru bagian ketiga parameternya berupa string lagi, tulisan derajat Fahrenheit. Oke, nanti kita akan jalankan ini, dan kalau Anda berhenti sampai ke sini saja, itu belum ada pekerjaan yang dilakukan oleh komputer, dalam artian tidak ada output yang dihasilkan. Karena definisi ini belumlah dijalankan. Definisi ini baru selesai didefinisikan, tapi mesti baru kelihatan hasilnya, baru dia aktif kalau kita jalankan dengan memanggil namanya, sebut namanya main, kan nama dari fungsi buatan kita itu main. Jangan lupa buka kurung tutup kurang, lalu tekan enter di sini. Ya, artinya udah selesai perintahnya diberikan dan silahkan komputer menjalankan. Jadi ketika ini dipanggil, semua yang ada di bagian body dari definisi fungsi main ini akan dijalankan. Langkahnya dari atas ke tengah sampai ke bawah. Gitu ya kerjanya. Jadi kegunaan baris terakhir ini untuk mengaktifkan fungsi yang sudah didefinisikan di atas. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana ini nanti diwujudkan atau diimplementasikan istilahnya program ini. Saya akan menggunakan yang namanya IDLE, Integrated Development Environment, yang didapatkan ketika Anda menginstalasi interpreter Python seperti petunjuk pada minggu lalu, yaitu pada video yang pertama. Ya. Mungkin di video itu sempat ditunjukkan sebentar penggunaan IDLE untuk memprint Hello World. Nah, nanti Anda lihat bahwa ketika muncul IDLE, ini menunjukkan versi Python-nya, lalu yang layar yang ini sifatnya seperti interpreter. Interpreter Python yang kemarin warna biru, dasarnya kemudian tulisannya putih atau tulisan putih di atas hitam gitu ya. Ini yang kemarin kita lakukan, print hello world. Yep. Ini, nah itu sudah selesai kita memberikan perintahnya, tekan tombol enter dan langsung dijalankan di bawah sini. Hello world. Gitu ya. Tapi ini bukan lingkungan yang tepat untuk membuat program seperti ini. Ya. Jadi ini saya apa aja? Saya blok, kemudian saya tekan Ctrl+C daripada saya mengetik ulang lagi. Nah, kita harus menggunakan layar yang lain yang merupakan editor. Caranya panggil file, lalu new file. Nah, kita ketemu layar baru. Saya geser dikit ke sini. Ya, lalu tadi yang udah saya kopikan pakai Ctrl+C yang blok yang ada di slide tadi, saya pastekan di sini, saya tempelkan di sini pakai Ctrl+V. Nah, sudah. Nah, cuma ada sedikit perubahan, yaitu tanda tagar yang pada baris kedua tidak di kolom pertama. Jadi saya mesti menggesernya, karena saya bilang posisi di kode sumber itu penting, jadi def ini harusnya dimulai dari kolom pertama, lalu Celsiusnya menjoroknya di tempat saya 2 tempat, pada umumnya 4 tempat spasi kosong. Oke, sepanjang ada menjoroknya, itu udah cukup. Ya. Mainnya dimulai lagi dari kolom pertama. Jadi inilah dia kode sumber program untuk mengubah satuan suhu udara dari Celsius menjadi Fahrenheit. Nah, seperti biasa, ini harusnya kita simpan dulu dalam satu file. Ini masih untitled namanya. Maka saya pilih menu file, lalu saya pilih save. Nah, kemudian saya cari di folder mana atau directory mana yang seharusnya saya bisa menyimpan file ini. Saya mau meletakkannya di academics, pemrograman komputer, ini pemrograman komputer, lalu modul 2, ya. Kemudian namanya
seperti yang tadi sudah ditulis di komentar, ubah garis bawah suhu titik PY. Oke. Save. Karena saya sudah membuat file yang sama sebelumnya untuk kelas yang lain, maka saya timpa saja versi yang lama itu dengan yang baru ini. Replace. Oke. Nah, berarti sudah tersimpan dan namanya betul menjadi ubah garis bawah suhu.py, sudah benar. Maka sekarang tiba waktunya untuk menjalankannya. Untuk menjalankannya saya panggil menu run ini, kemudian ada run modul atau tombol cepatnya F5 gitu ya. Nanti kita gunakan juga F5. Nah, kita lihat bahwa meskipun programnya itu dibuat di layar sebelah kanan, yaitu layar editor, nanti keluarannya, hasil dari program itu dijalankan, itu kembali ke layar interaktif yang di sebelah kiri. Nah, coba kita lihat. Oke, di layar yang kiri ini muncul semacam penjelasan restart. Restart itu artinya suatu program dijalankan lagi, karena satu program bisa dijalankan berulang-ulang kali kan. Kemudian dari mana kode sumbernya, ini dia semua folder yang menyimpannya, dan ini nama filenya. Lalu muncullah pertanyaan pertama, ini saya geser dikit, oke, berkelihatan dua-dua. Berapakah suhu udara dalam Celsius? Nah, itu dari mana? Nah, itu dari input ini. Berapakah suhu udara dalam Celsius? Dan di sini ada tanda spasinya. Nah, ini dia, spasi kosongnya itu di sini. Iya. Supaya kursornya itu nggak nempel di tanda tanya gitu ya, diberikan satu spasi kosong di sini, dan kursor ini mulai masuk langkah kedua dari kerja input, dia menunggu. Ini menunggu sampai kita masukkan nilai. Misalnya saya masukkan karakter 3, karakter 0. Karena semua yang dari keyboard itu berupa string, jadi yang diberikan itu karakter. Walaupun dia berupa angka, tapi belum merupakan nilai angka gitu ya. Tapi masih berupa lambang 3 dan lambang 0, itulah kira-kira. Nah, ini masuk ke fase berikutnya, udah selesai semua inputnya, masukkan dengan tombol Enter. Nah, jadi tekan tombol Enter, baru dilanjutkan, diubah dulu Celsius stringnya menjadi float, disimpan ke Celsius, dimasukkan ke rumus ini, jadi nilai tunggal, 86 tadi udah kita hitung, masuk ke variabel Fahrenheit, dan akhirnya ditampilkan suhu udara adalah, nah ini dia, suhu udara adalah, dah, lalu 86.0, nah itu dari isi Fahrenheit ini, yang ini. Kemudian baru yang terakhir derajat Fahrenheit, ini derajat Fahrenheit. Nah, Anda lihat di sini, antara adalah dengan 86, ada satu spasi kosong di sini. Dan antara 86.0 dengan D, ada spasi kosong lagi di sini. Anda pikir mula-mula spasi kosong itu mungkin berasal dari sini. Ini ada spasi kosong, ini juga ada spasi kosong kan? Ternyata bukan itu yang membuat spasi kosong di situ. Jadi kalau ini saya rapatkan, ini rapat. Ini rapat gitu ya. Apakah di sini keluarannya juga akan menjadi merapat? Nah, ini saya save dulu. Ya. Lalu saya jalankan lagi run modul. Saya masukkan mungkin sekarang nilai 0 derajat Celcius. Harusnya sama dengan 32 derajat Fahrenheit kan? Ternyata tetap ada baris spasi kosongnya di sini. Spasi kosongnya masih ada. Padahal di sini ada saya rapatkan. Nah, jadi siapakah yang memberikan spasi kosong di sini, padahal di perintahnya nggak ada spasi kosong? Itu adalah si koma ini. Jadi koma ini, ketika memisahkan beberapa parameter dari fungsi print, itu nanti akan diterjemahkan menjadi spasi kosong. Ini lagi ada koma yang kedua, nah itu menjadi spasi kosong di sini. Antara 0 dengan D. Ya. Nah, jadi apa kegunaan spasi kosong di sini, walaupun nggak ada efeknya pada output, yang memberikan efek itulah komanya. Ini hanya untuk memudahkan pembacaan, ya supaya bacanya jelas gitu, bahwa ini bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, gitu ya. Tapi bukan itu yang menghasilkan spasi kosong di sini, yang menghasilkannya adalah si koma. Oke, yang terakhir kali kita coba lagi dengan memanggil F5, tombol F5. Nah, source must be saved. Oke, itu save. Jadi dikasihnya peringatan setiap kali mau menjalankan kode sumbernya, si source ini, itu harus disimpan dulu. Oke, simpan aja. Nah, baru dijalankannya di sini. Nah, sekarang kita berikan misalnya nilai 100 derajat Celcius. Itu harusnya ekuivalen dengan 212. Betul. Oke, dengan demikian kita sudah membuat satu program lengkap dari langkah pertama menganalisis persoalan sampai langkah kelima, yaitu mewujudkan desain. Gitu. Kita sudah menjalankan
desain kita, algoritma kita, udah bikin kode sumbernya gitu ya. Ini kode sumbernya udah disimpan di file, udah dijalankan, dan selanjutnya seharusnya ada langkah debugging gitu ya, bagian dari menjalankan program. Tapi untuk persoalan kali ini sangat sederhana sehingga belum ada kesalahan yang muncul. Ini merupakan sesuatu yang langka sesungguhnya, tetapi kenyataannya demikian. Oke, jadi saya teruskan. Ini tadi rekaman hasil dari menjalankan program ini di idle, sama seperti yang sudah kita rasakan tadi. Untuk program ini, proses debugging tidak diperlukan, sesuatu yang di luar kebiasaan. Nah, yang lazim, yang biasa, pasti ada kesalahan. Pasti. Apalagi kalau Anda yang mengerjakan, Anda masih pemrogram awal, masih beginner, masih novice, gitu, masih novice, pasti ada muncul kesalahan. Dan jangan gusar dengan munculnya kesalahan tersebut. Anda mesti menenangkan diri dulu, lalu mulai menelusuri di mana letak kesalahannya. Anda perhatikan pesan kesalahan warna merah yang muncul, terutama baris terakhir, itu merupakan petunjuk untuk menentukan jenis kesalahannya. Lalu kemungkinan si interpreter Python itu bisa menunjukkan juga posisi pada baris mana, pada kolom mana letak kesalahan tersebut. Tapi belum tentu posisi yang disebutkan itu benar. Mungkin di sekitar posisi yang disebutkan oleh interpreter Python. Anda cari-carilah di situ sumber kesalahannya, kemudian Anda perbaiki, lalu Anda coba jalankan lagi. Kalau memang kesalahannya sudah hilang, maka tidak akan muncul lagi pesan kesalahan. Itu kira-kira, dan kita juga tidak akan menjalankan langkah ke-6 dari proses pembuatan program, yaitu pemeliharaan program, karena programnya berhenti sampai di sini saja. Kecuali Anda mau mengembangkannya lagi. Oke, baik Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Saya ingin bertanya, untuk tadi pemisahan untuk di yang bagian print tadi itu kan untuk koma itu kan ada spasi nanti kalau misalnya di run. Kalau misalnya betul. Ingin kita bikin tidak ada spasinya itu bagaimana? Ini pertanyaan yang dalam ini. Jadi, kalau kita masih menggunakan koma pada fungsi print, pasti muncul spasinya, pasti. Ya, karena setiap koma diterjemahkan menjadi spasi kosong pada bagian output, gitu ya. Nah, kalau tidak mau muncul komanya, berarti nanti kita harus melakukan operasi string. Operasi string nanti akan saya tunjukkan, ada pada bagian kuliah hari ini juga. Nanti pada bagian itu kita cobakan untuk menghilangkan spasi kosong pada keluaran print. Ya, sabar sedikit. Perhitungan di program itu mengikuti urut penulis atau mendahulukan perkalian. Oke, untuk iftihal, pertanyaan Anda pun nanti ada jawabannya berikutnya tentang hierarki dari operator. Ya, oke, terima kasih kembali Maulana. Jadi untuk Maulana nanti kita akan sampai kepada satu tahap, yaitu melakukan operasi concatenation, yaitu melekatkan beberapa string, dan itu bisa kita jadikan contoh supaya tidak muncul spasi kosong kalau ada koma pada perintah print, atau kita menghindarkan penggunaan koma pada perintah print sehingga tidak terjadi spasi kosong yang tidak diinginkan. Itu untuk Maulana. Sementara untuk ibtihal, tadi urutan penulisan apakah mendahulukan perkalian gitu, nanti kita bisa lihat pada hierarki operator. Sebentar akan kita bahas juga. Jadi pertanyaannya semuanya relevan dengan isi kuliah pada hari ini. Oke, nah kita masuklah sedikit teori tentang bahasa pemrograman dan akan menyinggung pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama, elemen yang penting dari suatu program adalah nama. Kayak simple banget. Nah, nama sudah kita bisa berikan kepada variabel, misalnya ada variabel bernama Celsius tadi karena mau berisikan nilai dalam derajat C. Kemudian Fahrenheit, ini akan menyimpan hasil perhitungan dalam derajat F gitu ya. Juga nanti nama modul, itu juga mesti pakai nama, modul pakai nama. Modul itu adalah kumpulan dari program-program yang biasanya menjadi pustaka gitu. Seperti pustaka NumPy, pustaka Matplotlib yang sudah Anda pasang mungkin menurut video yang sudah saya perkenalkan minggu lalu. Kemudian untuk membuat fungsi itu juga mesti memakai nama. Minggu lalu ada fungsi hello. Sekarang kita menggunakan fungsi bernama main. Ini semuanya jenis nama. Nah, resminya istilahnya itu adalah nama pengenal atau identifier.
Nah, bagaimana membuat nama? Karena nama pengenal itu adalah hak daripada pemrogram untuk menyusunnya sendiri, merumuskannya sendiri. Jadi itu terserah kepada si pemrogramnya. Tapi ada aturannya. Yang pertama harus dimulai dengan huruf. Apakah menggunakan huruf besar? Boleh. Menggunakan huruf kecil? Boleh. Atau menggunakan garis bawah. Jadi underscore atau garis bawah ini itu adalah merupakan karakter pertama dari suatu nama. Artinya dia boleh menjadi karakter pertama, termasuk huruf besar atau huruf kecil. Nah, bagaimana dengan karakter-karakter berikutnya? Itu bisa berupa huruf lagi, huruf besar, huruf kecil, bisa berupa angka dari 0 sampai 9, kemudian bisa garis bawah lagi. Jadi cuma itu saja komponen-komponen yang bisa membentuk suatu nama pengenal. Huruf, angka, garis bawah. Cuma 3 itu aja, ingat aja. Yang lain nggak boleh. Jadi spasi kosong nggak boleh. Tanda garis penghubung yang seperti tanda kurang itu nggak boleh. Tanda dolar nggak boleh. Tanda tanya nggak boleh, gitu ya. Jadi banyak nggak bolehnya sebenarnya. Yang boleh cuma sedikit, yaitu huruf, baik besar atau kecil, angka 0 sampai 9, lalu garis bawah. Cuma 3 itu aja. Ya, itu cara untuk membuat nama pengenal. Dan untuk huruf pertama, untuk bagian pertamanya, karakter pertamanya harus berupa huruf atau garis bawah, nggak boleh angka. Ya. Nah, ini contoh-contoh dari nama yang sudah dibuat, dan ini merupakan contoh yang sah, yang benar. Anda boleh menggunakan X kecil, boleh, X besar, boleh. Karena huruf kecil sama huruf besar itu merupakan dua hal yang berbeda. Nah, jadi dalam bahasa Python, nama pengenal identifier itu bersifat case sensitive. Jadi huruf besar, huruf kecil itu tidak disamakan, tapi merupakan dua hal yang berbeda. Jadi seperti contoh ini. X dan X ini, walaupun sama-sama huruf X, tapi yang satu kecil, yang satu besar, itu udah dua variabel yang berbeda. Ya, oke. Nah, cuma kalau Anda menamakan variabel dengan menggunakan satu huruf, itu kita nggak tahu apa isi variabel tersebut. Atau variabel itu kegunaannya untuk apa, gitu ya, untuk mewakili apa, gitu ya. Nah, lebih bagus Anda bikin nama variabel atau nama identifier itu berupa sesuatu yang punya arti. Jadi misalnya luas, oh luas ini berarti nanti akan menampung nilai panjang kali lebar dari suatu persegi panjang. Nah itu jelas-jelas, maka namanya luas gitu ya. Kemudian ada variabel yang bernama sementara. Loh, apa ini maksudnya? Nah nanti akan saya contohkan, ada satu variabel yang memang cocok diberi nama sementara karena memang kegunaannya sifatnya temporary. Hanya sementara waktu gitu ya, makanya disebut sebagai sementara. Dan pada contoh berikutnya nanti akan makin jelas nih. Nah, yang ini pasti sudah jelas, laju aliran. Laju aliran kan berarti menunjukkan variabel yang menyimpan suatu nilai debit misalnya dalam meter kubik per menit misalnya. Mungkin merupakan data dari hasil pengukuran di suatu aliran pipa, kemudian mau dijadikan mau diolah dengan program komputer, maka ada satu variabel yang berisikan data hasil pengukuran, maka variabel itu cocok dinamakan laju aliran. Nah, yang bawah ini faktor gesek kan mungkin berhubungan sama praktikum fisika gitu ya. Jadi kita mau menuliskan berapa faktor di antara satu benda yang bergesek dengan permukaan tertentu misalnya. Maka cocok diberi nama faktor garis bawah gesekan. Nah, Anda lihat ini dua kata. Dua kata ini karena nggak boleh menggunakan spasi kosong. Spasi kosong kan tidak termasuk komponen nama pengenal yang diperbolehkan. Maka digantikanlah spasi kosong itu dengan underscore, garis bawah. Gitu ya. Itu nanti biasa Anda temui seperti ini. Seperti tadi, ubah suhu, ubah garis bawah suhu untuk nama file. Nah, itu juga diperbolehkan. Nah, tapi yang ini ada trik menyebutkan dua kata, tapi tanpa menggunakan underscore. Caranya adalah kata yang keduanya, huruf pertamanya dibuat besar. Jadi laju, A besar, liran. Gitu ya. Sebenarnya dua kata, tapi tidak mau menggunakan underscore, garis bawah, nggak mau. Supaya lebih menghemat ketiknya, maka kata kedua, huruf pertamanya dibuat huruf besar. Jadi kalau namanya lebih panjang, laju aliran dalam keadaan ajak, misalnya gitu. Panjang banget tuh nama variabelnya. Maka L pada laju tetap kecil, aliran seperti ini, A-nya besar, D di dalam itu jadi besar, kemudian A laju aliran dalam keadaan K-nya besar, lalu ajak A-nya juga besar. Jadi dengan demikian Anda melihat bahwa
urutan atau aliran dari huruf kecil lalu huruf besar satu, huruf kecil, huruf besar satu, huruf kecil, huruf besar satu gitu. Itu seperti ponok unta. Punuk unta itu Anda tahu bahwa di punggung unta itu kan ada punuknya. Ada punuknya 2, ada punuknya 3 gitu ya. Maka disebutkan bahwa cara penulisan serupa ini itu istilahnya camel case. Menggunakan camel case. Camel itu onta, case itu tadi yang jenis huruf besar, huruf kecil itu. Jadi karena ada tonjolannya, setiap ada huruf besar itu seperti ada tonjolannya, makanya disebut istilahnya camel case, gitu ya. Nah, sementara yang bawah ini menggunakan underscore itu disebut istilahnya snake case, snake untuk ular. Jadi ular itu menunjukkan bahwa ada bagian tubuhnya yang saling berkoneksi, berhubungan, dan koneksinya itu adalah si garis bawah ini. Ya, itu cuma istilah ya, yang dipergunakan di dalam dunia pemrograman. Apakah Anda mau bikin nama variabel menggunakan camel case boleh, menggunakan snake case juga boleh. Ya. Oke, nah berikutnya ada beberapa nama pengenal yang ternyata merupakan bagian dari bahasa Python yang disebut sebagai kata cadangan atau reserve words, atau kata kunci saya bilang. Nah, def yang tadi kita pakai itu termasuk salah satu dari kosakata atau vocabulary dari Python. Jadi vocabulary-nya cuma ada 33 ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kali 5, masih dikurangi 2 lagi. Jadi cuma 33 banyaknya kata di dalam kamus bahasa Python. Coba bayangkan dengan bahasa Inggris yang satu kamus tebal itu, dan Anda mempelajari bahasa Inggris mungkin perlu bertahun-tahun kali ya, dari sejak SD mungkin udah belajar bahasa Inggris kali. Nah, tetapi Python yang cuma 33 katanya, itu seharusnya bisa kita kerjakan dalam 6 bulan ini, gitu ya, 1 semester. Dan bahkan saya bilang bahwa tidak semua ke-33 kata ini nanti akan kita pakai di kelas ini. Kita akan pakai false, ya, pakai none, true, and, gitu ya, ya. Set tidak, break kita pakai class, kita pakai continue, kita pakai def, sudah kita pakai del, tidak kita gunakan elif, kita pakai else, kita pakai except, mungkin kita gunakan bersama dengan try, except gitu ya. Return pasti kita gunakan, while pasti kita gunakan, with mungkin tidak, yield juga tidak. Jadi ada non-lokal pasti tidak, lambda pasti tidak. Jadi ada beberapa yang tidak kita gunakan, tidak semua 33 kata ini. Jadi seharusnya Anda bisa mampu untuk menguasainya. Oke, dan janganlah bikin nama pengenal, apakah nama variabel atau nama fungsi, dengan menggunakan salah satu dari 33 ini. Jangan, ya, terlarang. Oke, nah kita pindah ke elemen program yang lainnya. Setelah nama, kita mau memperkenalkan yang namanya ekspresi. Nah, sejauh ini data yang sudah kita olah dengan program itu berupa bilangan dan teks, ya. Teks seperti halo dunia gitu ya, itu teks. Lalu bilangan angka 32 tadi, ya itu bilangan kan. Nah, apakah ekspresi itu merupakan bagian program yang akan menghasilkan atau menghitung satu nilai. Jadi ekspresi itu nanti kombinasi dari yang namanya literal alias konstanta, juga variabel, juga operator, semuanya digabung-gabungkan gitu. Nah, itu menjadi ekspresi, dan ekspresi itu nanti kalau dievaluasi atau dijalankan perintahnya, maka dia akan menghasilkan satu nilai tunggal. Itu indikator dari ekspresi. Kalau ada satu gabungan yang bisa dievaluasi menjadi satu nilai tunggal, itu berarti ekspresi. Nah, komponen ekspresi, tadi sudah saya singgung literal, itu merupakan ekspresi yang paling sederhana, yakni nilai data itu sendiri. Jadi kalau datanya berupa bilangan seperti ini, 3.14159, ini contoh literal untuk bilangan. Ini bilangan yang jenisnya float, kan? Karena ada titik desimalnya, pecahan. Lalu 12, ini jenis yang bilangan bulat. 1.0, ini sebenarnya float karena ada titik desimalnya, tapi nilainya sebenarnya bulat. Ini kan nilainya cuma 1 ini, tapi tidak ditulis sebagai 1, tapi 1.0. 8, lagi-lagi bilangan bulat. Oke, itu contoh data bilangan yang paling sederhana, literalnya itu adalah berupa konstanta seperti ini. Lalu, untuk yang berupa teks, literal teks itu adalah string yang sudah kita kenal, yaitu berupa kumpulan aksara yang dibatasi sepasang tanda petik atau sepasang tanda kutip. Ini contoh-contohnya yang sudah kita singgung. Halo, berapa suhu udara dalam Celcius, itu semuanya contoh dari literal string.
Nah, berikutnya, nama pengenal pun dapat menjadi ekspresi yang sederhana. Nah, ini di sini tadi 5, itu contoh literal untuk bilangan bulat, itu diberikan kepada X. Nah, diberikan itu menggunakan tanda sama dengan. Kalau kemudian X kita sebutkan namanya, tekan tombol Enter, maka keluarlah nilainya. Ya, ini menggunakan interpreter Python. Kalau menggunakan tanda 3 chevron ini, pasti ini merupakan interpreter Python IDE-nya. Lalu kalau kita mau menggunakan fungsi print juga hasilnya sama 5. Ya. Tapi kalau kita mau memprint Y, maka keluar kesalahan. Nah, kalau ada kesalahan yang tulisan warna merah seperti begini, Anda lihat baris terakhir. Ini jenis kesalahannya adalah name error, yaitu kesalahan ketika pemrogram mencoba memakai suatu variabel, tapi tanpa memberikan dahulu nilai kepadanya. Jadi, pesannya di sini, name Y is not defined. Jadi, nama Y di sini itu belum terdefinisi. Nama variabel ini belum ada isinya, belum diketahui isinya. Kenapa? Karena belum diberi nilai. Yang sudah diberi nilai tadi adalah X. Kalau X boleh di-print tanpa kesalahan. Tapi kalau ada satu variabel yang belum diberi nilai, sudah ditanya apa isinya, maka timbullah kesalahan serupa ini. Ya. Oke, nah ekspresi yang lebih rumit, ini contohnya menggabungkan beberapa, ada operator, ini semuanya operator, kemudian ada literal angka tadi atau konstanta, dan juga ada nama variabel. Nah, itu semuanya membentuk ekspresi. Dan ekspresi itu nanti seperti ini tadi sudah kita buktikan, itu bisa menjadi satu nilai tunggal. Kalau Celsius artinya 30, maka semua ekspresi ini nanti akan bernilai tunggal 86. Ya. Oke, nah mengenai operator, kita singgung dulu. Ada plus untuk penjumlahan, ada minus untuk pengurangan, ada asterisk untuk perkalian, tanda bintang ini mengalikan, lalu garis miring itu untuk membagi, lalu tanda persen ini untuk modulo atau sisa bagi. Nah, sisa bagi itu biasanya untuk pembagian bilangan bulat, misalnya 4 bagi 2, jelas-jelas dapatnya 2 tanpa sisa, karena semua semua yang dibagi habis. Ya. Tapi kalau 5 bagi 2, dapatnya 2 juga, cuman ada sisa 1. Nah, si sisa 1 itulah yang bisa diperoleh dengan operator modulo atau tanda persen ini, atau sisa bagi. Nah, kemudian yang 2 asterisk berdekatan ini untuk operasi pemangkatan, eksponen. Ya. Jadi 3 tanda bintang 2 sama aja dengan 3 pangkat 2, itu 9. Gitu contohnya. Ya. Oke, ini contoh ekspresi sampai sini. Kemudian ada lagi yang ini. Nah, ini sudah kita pakai tadi. Dan Anda lihat tanda spasi di sini, tanda spasi di sini, tanda spasi di antara ini dan ini, itu sebenarnya tidak perlu. Anda boleh menuliskannya rapat-rapat serupa ini. Hasilnya sama aja. Tapi, untuk memudahkan pembacaan, saya anjurkan tetap ada spasi ini. Nah, ya, apalagi yang membaca itu nanti pengguna dari program Anda adalah saya, dan saya akan menilai pekerjaan Anda, itu orangnya udah tua, gitu. Jadi, kalau rapat-rapat gini susah membacanya, saya lebih suka yang ada spasinya. Ya. Oke. Nah, kemudian tadi pertanyaan teman Anda berhubungan sama mana yang dikerjakan lebih dahulu kalau ada beberapa operator, itu nanti yang dibahas dalam hierarki operator matematika. Nah, saya tidak membahasnya secara rinci. Kenapa? Karena tidak ada bedanya hierarki operator di matematika dengan di pemrograman. Jadi seperti Anda ketahui, antara tambah kurang dengan kali bagi, itu lebih tinggi prioritasnya yang kali bagi daripada tambah kurang. Nah, antara pemangkatan dengan kali bagi, lebih tinggi pemangkatan. Nah, yang paling tinggi itu adalah tanda kurung. Kalau ada tanda kurung, itu sesungguhnya harus dikerjakan lebih dahulu daripada lainnya. Ini semua ekspresi ini, kalau mau dievaluasi, kalau mau dijadikan satu nilai tunggal, maka kita harus menggunakan aturan hierarki operator. Yang pertama, ada kurungnya itu ada 2 yang di luar. Ini yang 1, ini yang kedua, gitu ya. Dan kalau ada beberapa operator yang prioritasnya sama, muncul bersamaan gitu, maka harus bisa menggunakan urutan dari kiri ke kanan. Jadi ini dari kiri, ini dulu yang dikerjakan, sepasang kurung luar yang sebelah kiri ini, kemudian baru yang ini. Ya. Nah, lalu untuk mengerjakan yang kurung eksternal yang sebelah kiri ini, kita masuk ke dalamnya, kita lihat ada kurung lagi di dalamnya, ini kurung internal.
bukan bagian dalam gitu ya. Ini dulu dikerjakan X1 kurang X2, kemudian setelah itu dapat satu nilai tunggal di sini, dilanjutkan dengan bagi dan kali. Bagi dan kali itu setara, satu prioritas yang sama. Oleh karena itu diurut lagi dari kiri ke kanan. Lakukan dulu pembagian, X1 kurang X2 dibagi 2 dulu, hasil yang X1 kurang X2 dibagi 2, baru kemudian dikalikan N. Berarti semua kurung luar ini sudah selesai menjadi satu nilai tunggal. Baru pindah ke kurung eksternal yang ini. Kita masuk ke dalamnya, ternyata ada operasi bagi dan operasi pemangkatan. Pemangkatan lebih dahulu, karena prioritasnya lebih tinggi. Jadi Z pangkat 3 itu dijalankan dulu, baru kemudian Y dibagi hasil pemangkatan tadi. Maka kurung yang ini pun sudah selesai. Jadi nilai tunggal. Nilai tunggal ditambah nilai tunggal, baru dilakukan operasi tambah. Jadi ini menjawab pertanyaan teman tadi yang berhubungan dengan hierarki operator. Gimana aturannya? Pakai cara matematika. Ya, harusnya Anda tahu waktu matematika mana dilakukan antara tambah dan kurang. Lalu ini menjawab pertanyaan teman yang sebelumnya. Ini tadi pertanyaan dari Ibtihal yang berhubungan dengan operator matematika, sudah saya jawab. Sekarang yang Maulana. Maulana tadi bertanya tentang bagaimana membuat pada keluaran fungsi print supaya tidak ada spasi kosong, tidak diinginkan spasi kosong. Padahal setiap koma pasti menjadikan spasi kosong pada bagian output. Nah, ada trik sebagai berikut. Tambah yang kita ketahui tadi untuk data bilangan, ternyata boleh dipergunakan bersama string. Ada string bat yang dimulai menggunakan tanda petik gitu, tanda kutip, lalu ada string kedua man dengan tanda petik. Nah, kalau itu kedua-duanya ditambahkan, hasilnya adalah Batman. Nah, berarti string baru yang hasil concatenation. Concatenation itu operasi melekatkan, menyambungkan antara kedua string tersebut. Jadi, kita harus panggil lagi si idle tadi. Nah, ini. Gimana caranya kita mau ngeprint supaya jangan ada spasi. Variabel hasil misalnya harganya adalah 100 ya. Kemudian saya mau mencetaknya, hasilnya adalah terus tanda petik lalu koma hasil tadi. Oke, ini pasti keluarannya pasti pakai spasi di sini. Mengapa? Koma ini yang menghasilkan spasi kosong di keluaran ini. Kalau kita nggak mau, kalau kita mau nempel, padahal hasilnya itu tetap harus kita mau pergunakan, kita nggak bisa menulisnya seperti begini. Print hasilnya adalah 100 gitu. Ini sama aja dengan satu string gitu ya. Nah, padahal kita mau menggunakan nilai hasil dari variabel. Nah, oleh karena itu, kita bisa menggunakan operasi concatenation, tanda tambah tadi, print, hasilnya adalah tambah 100. Tambah hasil. Oke, hasil tadi dari variabel, yang nanti akan digantikan dengan angka 100, gitu ya. Nah, jadi tanda tambah di sini, itu dengan anggapan menggabungkan atau menyambungkan dua string. Hasilnya adalah string yang pertama, yang kedua itu harusnya string. Tapi di sini masih berupa variabel bilangan bulat. Maka kalau ini dijalankan, masih timbul kesalahan serupa berikut. Karena hanya, jadi ini namanya kesalahan jenis atau type error. Hanya yang dapat di-concatenated atau disambungkan itu cuma string, bukan integer. Hasil ini kan isinya integer. Nah, nggak bisa string, hanya bisa string ke string, tidak bisa integer ke string. Ya, oke, kita perbaiki. Print hasilnya adalah seperti tadi. Terus pakai concatenation, tapi hasil variabel yang string ini harus saya konversi menggunakan str. Ya, seperti tadi float, int itu kan bisa dipakai untuk mengkonversi dari string ke bilangan. Ini kebalikannya, dari integer ke string, str. Oke, maka saya bisa menampilkannya sekarang. Nempel dia. Hasilnya adalah 100.
ya kan? Karena di sini nggak ada koma seperti yang ini, koma ini, maka tidak ada spasi kosong. Nah, tapi kita tetap harus menggunakan nilai variabel. Nah, variabelnya jangan nilainya langsung ditulis rupa ini, tapi variabelnya kan masih bisa berubah-ubah nanti hasilnya. Misalnya saya bikin hasil sekarang adalah 300. Nah, saya jalankan lagi yang ini. Saya copy aja Ctrl C, Ctrl V. Nah, sekarang bisa. Hasilnya adalah 300 nempel. Nah, karena nilai variabel bisa berubah-ubah. Namanya aja variabel, ya kan? Oke, nah dengan demikian kita bisa mengatasi bagaimana menghilangkan spasi yang ditimbulkan oleh koma pada print itu dengan menggunakan concatenation. Jadi variabel-variabel yang lain dianggap sebagai string juga dengan konversi str ini, lalu kita bisa menggabungkannya dengan tanda tambah. Jadi tambah khusus di sini bukan untuk menjumlahkan dua bilangan, tapi untuk menyambungkan dua string. Kita akan membahas beberapa jenis statement, ada 4 sebenarnya. Yang pertama kita mulai dengan perintah keluaran yang sudah sangat-sangat kita kenal, yaitu print. Nah, jadi untuk menghasilkan output statements, kita menggunakan print, dan print itu parameternya boleh lebih dari satu ekspresi, seperti yang sudah ditunjukkan berbagai banyak contoh tadi. Dan satu ekspresi dengan ekspresi yang lainnya dipisahkan dengan koma. Jadi satu parameter dengan parameter lainnya dipisah dengan koma. Setiap parameternya berupa ekspresi, ekspresinya itu akan dievaluasi dulu menjadi satu nilai tunggal, baru kemudian ditampilkan ke layar komputer. Jadi ini boleh lebih dari boleh banyak-banyak asal dipisahkan dengan koma saja. Cuman bayarannya setiap koma itu nanti akan menjadi spasi kosong pada output tampilan dari program Anda. Lalu yang ini merupakan perintah print tanpa sama sekali ada parameter di dalamnya, mesti ada kurungnya, tapi nggak ada isinya. Ini yang akan menghasilkan baris kosong, ya, satu baris kosong. Dan kemudian ada satu parameter yang sengaja disembunyikan ketika kita menggunakan print. Ini sebenarnya ada juga di sini, tapi nggak kelihatan. Di sini juga ada, tapi nggak diperlihatkan. Dan yang ini sengaja diperlihatkan. Nama parameternya adalah END. Ini jadi jenis parameter bernama, ya. Ada namanya END, dan ada isinya. Isinya itu adalah suatu karakter khusus yang sebenarnya terdiri dari dua karakter. Ada garis miring terbalik, backslash, gitu. Slash itu untuk garis miring yang biasa. Tapi kalau backslash itu garis miring terbalik, kemiringannya beda nih. Backslash sama N itu merupakan dua karakter tapi dianggap satu karakter khusus yang namanya new line. New line itu nanti atau end of line itu akan bisa menghasilkan baris baru pada perintah print berikutnya. Jadi perintah print berikutnya bukan ditulis pada baris yang sama tapi pada baris yang selanjutnya. Oke, untuk menjelaskan ini semua saya menggunakan contoh berikut ini. Lalu supaya bisa menjelaskan satu persatu dari efek setiap perintah print, ini semua perintah print semua, itu saya tagarkan dulu kolom pertama ini, supaya mereka menjadi komentar. Kalau menjadi komentar kan berarti nggak dijalankan ketika potongan program ini di-run. Ya, sebentar. Jadi ini salah satu trik dari pemrogram, yaitu melakukan commenting out. Jadi baris yang tidak mau dijalankan tapi tidak mau dihapus, daripada ngetik lagi nanti kan, tetap mau dipertahankan tapi jangan dijalankan dulu, maka jadikan komentar. Untuk menjadikan komentar gimana? Kasih aja tanda tagar pada kolom pertama. Padahal semuanya tidak akan dijalankan. Yang dijalankan cuma ini. Coba kita buktikan dengan menekan tombol Shift Enter. Oh ya, oke, muncul Hello World dari perintah ini. Ini pasti sudah tahu semua gimana cara kerjanya. Oke, nah kita lanjut. Coba kita buka tagar ini supaya menjadi perintah Python lagi. Nah, di sini Anda lihat sebenarnya ada dua perintah print yang biasanya ditulis pada dua baris yang berbeda. Nah, seperti begini. Ya. Nah, satu baris nanti menimbulkan 8 tambah 13, baris berikutnya menimbulkan 8, 13, dan 21. Gitu ya. Nah, tapi kalau Anda memang kepingin menulisnya dalam satu baris yang sama, maka perintah yang pertama diakhiri dengan titik koma. Ya, baru lanjutkan pada baris yang sama perintah berikutnya. Bukan mesti untuk print ya, perintah-perintah yang lain juga boleh gitu.
Asal jangan lupa titik komanya, ya. Tapi efeknya, apakah betul ini nanti akan muncul pada baris yang sama? Coba aja kita jalankan. Control Enter atau Shift Enter. Oke, ternyata tetap ditulis dalam dua baris yang berbeda. Mengapa? Seperti yang tadi saya sebutkan, sebenarnya di ujung dari semua perintah print ada parameter n yang berisikan new line. Nah, new line itu ada di sini, ada juga di sini, gitu ya. Cuman disembunyikan, nggak diperlihatkan. Nanti kita akan menampilkannya, jangan khawatir. Nah, walaupun ditulis pada baris yang sama pada kode sumber, tapi efeknya pada output tetap ditampilkan pada barisnya masing-masing. Perintah yang pertama, print 8/13 itu keluarnya 21. Ya, perintah yang kedua, 8, ini muncul 8. 13, ya 13, karena kan 3 parameter. Lalu setiap koma ini menghasilkan baris kosong yang ini. Yang ini. Ya, sama yang ini. Ya, yang terakhir 8/12 itu 21. Oke, jadi udah ngerti sampai di sini. Sekarang kita pindah ke baris yang ketiga pada kode sumber, yaitu print tanpa parameter. Efeknya apa? Ini akan menimbulkan baris kosong. Nah, ini dia baris kosongnya. Nah, tapi tidak begitu terlihat, kecuali kita jalankan perintah print berikutnya. Oke. Nah, Anda lihat perintah print berikut ini, ternyata parameter n-nya itu tidak disembunyikan, tapi dimunculkan. Sengaja dimunculkan, dan isinya masih default. Masih isi yang asli, yaitu /backend, new line. Nah, efeknya nanti pada print yang berikutnya akan ditulis pada baris yang baru, ya kan? Udah kita tahu itu. Nah, tapi kali ini parameter yang sembunyi ini sekarang udah kita lihatkan, ya. Oke, coba kita jalankan ini. Nah, kelihatanlah efek dari baris kosong yang dari sini. Nah, yang ini tadi menimbulkan baris kosong dan juga new line supaya baris 8, 12, dan 20, 8, 12, 20, itu ditulis pada baris baru. Nah, new line yang ini, itu akan berefek pada perintah print berikut yang ini. Ya, perintah print yang ini. Coba kita lihat, Shift Enter. Oke, ini muncul 8 yang ini di sini, 12 yang ini, tapi sekarang parameter n-nya sudah mengalami perubahan. Nah, kita ganti isinya bukan /backend, tapi spasi kosong. Spasi kosong. Berarti di ujung ini ada spasi kosong nih. Dan efek yang berikutnya, perintah print yang pada baris selanjutnya, itu nanti tidak ditulis pada baris baru, gara-gara n pada perintah print sebelumnya sudah diganti new line-nya dengan spasi kosong. Berarti perintah print yang ini akan muncul hasilnya, efeknya pada baris yang sama. Shift Enter. Oke, ini dia. 8/13, ini 21. Ini tadi spasi kosong yang menggantikan new line. Lalu ini 21 yang ini. Kemudian Anda lihat, penghujungnya juga diganti lagi dengan karakter yang kelihatan, yaitu titik koma dan koma. Ini dia, titik koma dan koma. Ya kan? Bukan baris baru, bukan spasi kosong, tapi titik koma dan koma. Boleh kalau memang diperlukan, kalau Anda kepingin melakukan hal itu, boleh aja. Nah, efeknya lagi pada perintah print yang berikutnya, nggak ada baris baru gitu di ujung ini, maka dia akan melanjutkan lagi di sini. Coba kita buktikan. Print string 8/12 sama dengan, lalu bilangan atau ekspresi 8/12. Shift Enter. Oke. 8/12 sama dengan, ini tadi yang berasal dari string parameter pertama, lalu 8/12 itu jadi 20. Dan ini tidak kelihatan lagi parameter n, berarti secara tersembunyi, itu nanti akan menghasilkan baris baru. Ada karakter new line-nya. Jadi kalau nggak diubah-ubah, by default, kalau nggak diubah-ubah dari sononya, berarti itu isinya selalu /backend. Ya. Kita buktikan lagi pada perintah print yang ini, harusnya tertulis pada baris baru. Nah, betul, pada baris baru. Ya. Jadi jawaban dari 8/12 adalah, kemudian 20 dari penjumlahan. Oke. Nah, sekarang kita bikin baris kosong pada kode sumber. Apakah itu berefek pada output? Nah, untuk membuktikannya, saya buka lagi tagar ini, supaya melihat apakah di sini spasi kosongnya akan menimbulkan baris kosong di output, baru kemudian tulisan nama saya,
dengan penghujungnya lagi-lagi nanti diganti. Nanti saya jelaskan. Oke, kita buktikan dulu ini. Ternyata tidak menimbulkan baris kosong. Jadi walaupun ada baris kosong pada kode sumber, bukan itu yang membuat baris kosong pada output. Yang membuat baris kosong pada output adalah perintah ini. Nah, perintah yang serupa ini, di sini, itu bisa menimbulkan baris kosong. Tapi kalau cuma baris kosong di programnya, di kode sumber, itu nggak ada efeknya pada output. Ya. Oke, nah nama saya, itu tadi yang menimbulkan ini. Kemudian, adalah ini adalah bagian dari parameter n. Parameter n yang tadi harusnya isinya slash back n, di sini diganti dengan spasi kosong, di sini diganti dengan titik koma, di sini diganti dengan spasi kosong adalah spasi kosong. Jadi makanya muncul ini sampai sini. Gitu. Ya. Jadi penghujungnya tulisan atau kata adalah. Ya, maka karena tidak ada karakter new line slash back n, berarti perintah print berikutnya masih sebaris dengan yang tadi. Berarti akan muncul di baris yang sama ini. Nah, kita buktikan. Muncul di sebelahnya. Oke. Dan yang terakhir ini, setelah dia menuliskan string Agus Arif, maka penghujungnya itu berupa slash back t. Slash back t lagi-lagi merupakan karakter khusus, seperti tadi new line. Ini adalah tabulation. Tabulation itu menghasilkan karakter tab, kayak Anda menekan tombol tab, nanti berupa beberapa baris, berupa spasi kosong. Apakah 2 spasi kosong, 4 spasi kosong, 6 spasi kosong, atau bahkan sampai 8 spasi kosong, tergantung sistem komputer yang Anda pergunakan. Oke, kita tunjukkan apakah betul ada beberapa spasi kosong pada baris yang sama sebelum perintah apa kabar ini. Oke, ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, mungkin 6. Ada 6 spasi kosong di sini. Ya, nah itu yang muncul dari slash back t. Oke, itulah uraian tentang potongan program yang isinya semua baris-baris print. Dan saya sudah melihatkan berbagai macam variasinya. Ada pertanyaan? Nah, jadi apa yang saya lakukan ini namanya bedah kode atau bedah program. Jadi setiap baris saya jelaskan satu persatu gimana efeknya kepada layar output, dengan harapan Anda akan bisa mengenal masing-masing statement itu gimana cara kerjanya, dan nanti bisa Anda pergunakan pada program yang Anda buat sendiri, gitu ya. Jadi ini salah satu teknik belajar pemrograman adalah membaca kode sumber yang sudah ada, lalu mencoba apa efek dari setiap barisnya. Dengan demikian Anda akan mengetahui bagaimana kelakuan dari perintah yang sedang Anda pelajari. Oke, kita pindah ke statement yang lain. Tadi ada statement output, sekarang statement pemberian nilai yang sudah kita temui berkali-kali. Itu lambangnya adalah tanda sama dengan. Jadi saya tekankan lagi di sini. Tanda sama dengan itu berbeda dengan yang ada di matematika kerjanya. Kalau matematika, tanda sama dengan adalah membuat supaya sama antara pihak kanan dan pihak kiri. Tidak demikian pada program Python. Tanda sama dengan itu artinya membuat supaya yang di sebelah kanan ini menjadi satu nilai tunggal, ekspresinya menjadi nilai tunggal, lalu diberikan kepada pihak kiri, biasanya berupa variabel. Makanya namanya di sini adalah assignment, memberikan nilai. Sebentar, ada pertanyaan yang muncul. Pak ingin bertanya, pada video di G-Class ada operator garis miring 2 kali. Nah, itu maksudnya operasi bilangan apa ya, Pak? Itu operasi pembagian, tapi pembagiannya itu dengan bilangan bulat, Freddy. Jadi kalau Anda melakukan operasi, hasil pembagiannya berupa, oh Maulana yang menjawab. Oh iya, betul Maulana. Hasil pembagiannya berupa bilangan bulat. Saya contohkan sebentar. Jadi kalau saya hanya menggunakan begini, print 5 bagi 2. Nah, ini kan pembagiannya hanya menggunakan satu garing, satu garis miring, ya kan? Ini adalah pembagian pecahan. Hasilnya 2,5, gitu ya. Tapi kalau saya print 5 garis miring 2, itu hasilnya adalah bulatnya. Bulatnya itu adalah 2.
Nah, berarti masih ada sisa 1 kan? 2 kali 2 kan 4. 5 kurang 4 ada 1. Nah, untuk memunculkan sisa bagi, pakai modulo tadi. 5 modulo 2. Oke. Nah, sisanya 1. Oke, yang lainnya. Print 10 bagi 3. Langsung 10 bagi bulat 3. Langsung 10 modulo 3. Harusnya Anda bisa menebak nih. 10 bagi 3 ini yang pecahan floating, 10 bagi-bagi 3 ini pembagian bulat, dan 10% 3 itu sisa bagi. Coba kita lihat. Ini keluarnya. 10 bagi 3 adalah 3 titik, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 5 di sini. Dan 5 ini salah loh. Ini menunjukkan bahwa komputer itu ada keterbatasannya. Harusnya menurut matematika ini 3 terus sampai tidak berhingga. Itu idealnya. Nah, di sini terjadi kesalahan, yaitu 5. Jadi dengan demikian, komputer yang Anda anggap canggih pun, itu masih bisa membuat kesalahan. Dalam hal ini adalah kesalahan pembulatan. Jadi dibulatkannya karena dia nggak bisa menampilkan angka sampai tak berhingga, dibuatnya jadi 5. Padahal nggak boleh di sini 5. Ini harusnya 3 terus gitu ya. Nah, tapi itulah keterbatasan. Ya. Nah, yang 3 yang ini dari 10 pembagian bulat 3. Ya, betul kan? 10 kue dibagi 3 anak, masing-masing anak dapat 3 kue. Ya, betul. Nah, tapi masih ada 1 kue yang tersisa dari 10 modulo 3. Nah, di sini kalau kita menggunakan operator assignment atau pemberian nilai, maka yang sebelah kanan itu berupa ekspresi yang bisa dijadikan nilai tunggal. Itu yang disebut dengan sisi sebelah kanan atau right hand side. Jadi sisi tangan kanan, right hand side. Kemudian yang kiri itu left hand side, ya. Oke. Nah, dengan demikian kita bisa merumuskan kembali bahwa right hand side itu akan dijadikan satu nilai tunggal, ekspresinya akan dievaluasi, kemudian disimpankan ke variabel yang ada di left hand side. Ini tadi contoh-contohnya sudah kita singgung. Ini jadikan satu nilai tunggal, simpankan ke X. Tapi hati-hati. Kok ada X di sebelah kanan, juga ada X di sebelah kiri? Itu kalau di matematika itu terlarang itu. Bagaimana mungkin 3 sama dengan 3 tambah 1? Harusnya kan 3 sama dengan 3 gitu ya. Tapi kok bisa 3 sama dengan 3 tambah 1? Seperti X sama dengan X masih dikalikan lagi dengan 1 kurang X gitu. Oke, nah ternyata karena tadi ini bukan operasi penyamaan seperti di matematika, maka diperbolehkan baik di pihak kiri dan pihak kanan ada variabel yang sama. Nah, cuman isi yang di sini adalah nilai yang lama, kemudian dioperasikan dengan seluruh ekspresi ini menjadi satu nilai yang baru, baru disimpankan kepada variabel yang sama. Jadi kalau misalnya di sini harga X adalah 1, aslinya di sini X sama dengan 1, maka 1 kurang 1 ini semua 0. Yang kurung kan dikerjakan dulu. 0. Baru dikalikan 3,9 kali 1, ya 3,9. Kemudian dikalikan 0, jadi semuanya 0. Jadi 0 semuanya. Kemudian simpankan 0 itu ke X variabel yang sama. Berarti X mengalami perubahan. Awalnya 1, yang waktu di sebelah kanan ini, lalu berubah menjadi 0 ketika sudah di sebelah kiri. Ya. Oke, itu diperbolehkan dalam pemrogramannya. Oke, Fahrenheit ini sudah, yang ini tadi yang sederhana. Oke, ini yang tadi saya singgung bahwa variabel bisa diberikan nilai berulang kali. Jadi bisa diubah-ubah nilainya dari sejak awal, kemudian waktu tengah program atau di akhir program. Misalnya ini variabelku sama dengan 0, lalu dikeluarkan lagi di interpreter Python, variabelku dipanggil namanya, tekan enter, keluar 0. Lalu diganti variabelku sama dengan 7. Nah, kemana nilai 0 tadi? Nilai 0 tadi, nilai yang lama itu hilang, lenyap. Ya, nanti akan saya jelaskan kemana hilangnya. Nah, kemudian baru variabelku itu ditekan enter, keluar nilai yang baru. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, variabel yang sama, yaitu variabelku diletakkan di sebelah kanan dan kiri, tanda sama dengan. Nah, ini diperbolehkan dalam pemrograman. Variabelku yang bernilai 7, sekarang ditambah 1, menjadi 8 semua nilai tunggal di sebelah kanan, tanda sama dengan, baru diberikan ke pihak kiri, sehingga variabelku sekarang berisikan 8. Oke, nah ini untuk lebih menjelaskan operasi pemberian nilai, maka kita bisa menggunakan model.
Nah, modelnya di sini, setiap variabel itu dianggap sebagai kotak. Ini kotak nih. Ada kotak, boleh Anda anggap kotak kapur gitu, kemudian diisi 10 batang kapur. Lalu di luar kotak itu ditulis pakai spidol X gitu. Berarti inilah representasi atau model dari variabel X dengan nilainya. Lalu kita lakukan operasi X tambah 1, berarti 10 tambah 1, 11, lalu disimpankan ke 11. Itu sama aja dengan kotaknya ditambahi 1 kapur gitu ya. Jadi sekarang kotak yang sama berisikan 11 kapur dan namanya tetap X. Nah, cuma model yang sederhana ini, model yang gampang ini, variabel adalah kotak, tempat menyimpan suatu nilai gitu, itu tidak tepat untuk bahasa Python. Bahasa Python, model variabel itu sebagai berikut. Nah, ini. Jadi lebih bukan sebagai kotak, tapi sebagai sticky note atau nota tempel gitu ya. Nah, nota tempel itu berikut begini. Ada satu tempat memori di RAM bernilai 10. Kemudian ada satu sticky note. Sticky note itu kan Anda tahu yang warnanya kuning, oranye, atau warna cerah lainnya, yang bisa kita tempelkan di permukaan dinding, atau di pintu gitu ya, atau di cermin gitu ya. Nah, atau di komputer pun, di layar komputer. Nah, sticky note-nya ini sekarang menunjuk kepada tempat memori yang berisikan 10, dan di sticky note itu dituliskan namanya X. Nah, gitu ya. Hampir mirip lah ini modelnya sampai di sini. Baru terjadi perubahan kalau kita melakukan operasi X sama dengan X tambah 1. Berarti 10 tambah 1 jadi 11. Nah, 11 ini dicarikan tempat memori yang lain, lalu diisikan nilai 11, baru sticky note-nya itu diubah perujukannya atau pengacuannya, dari tadi menunjuk ke 10, sekarang menunjuk ke 11. Sticky note yang sama, bertuliskan juga X yang sama, tapi sekarang merujuknya ke tempat memori yang berbeda, yakni yang berisikan nilai 11 hasil dari operasi ini, hasil dari perintah ini. Nah, bagaimana dengan tempat memori yang berisikan 10? Masih ada. Ini masih ada. Jadi ada 2 tempat sekarang yang dipakai. Untuk menyimpan nilai yang lama, sekarang untuk menyimpan nilai X yang baru gitu ya. Tapi oleh mekanisme otomatis yang dimiliki oleh bahasa Python, semua nilai-nilai yang ada di memori yang sudah tidak ada perujuknya, sudah tidak ditunjuk lagi oleh suatu variabel, itu nanti akan dihilangkan, dihapuskan isinya dengan mekanisme yang namanya garbage collection, pengumpulan sampah. Jadi semua nilai-nilai yang ada di memori tapi tidak ada variabel penunjuknya, itu dianggap sampah. Nah, nanti secara berkala, secara rutin, nanti Python akan menghapus memori-memori tersebut, nilainya nanti dilenyapkan karena memang nggak dipakai lagi, dan boleh tempat itu dipakai untuk menyimpan nilai yang baru. Dengan demikian, ada semacam optimasi dalam penggunaan memori pada program Python, karena ada mekanisme garbage collection. Ya. Jadi dengan demikian model inilah yang kita pergunakan untuk menjelaskan cara kerja variabel dan operasi pemberian nilai, yaitu dengan menggunakan sticky note atau nota tempel. Oke, berikutnya adalah kelebihan dari pemberian nilai assignment tadi. Itu adalah kita bisa memberikan beberapa variabel itu dikasihkan nilai yang serempak. Jadi kalau kita nulisnya sebagai berikut, variabel 1, variabel 2, variabel 3, dan seterusnya, baru sama dengan, lalu ekspresi 1, ekspresi 2, semuanya dipisahkan dengan koma, itu artinya, ekspresi yang satu ini jadikan nilai tunggal disimpan di variabel 1. Ekspresi 2 akan disimpan di variabel 2. Ekspresi 3 dijadikan nilai tunggal disimpan di variabel 3. Dan seterusnya, dan semua secara bersamaan, dijalankan secara bersamaan. Ini contohnya, ada variabel jumlah, selisih, hasil kali, hasil bagi. Ada 4 nih, variabel sebelah kiri. Di sebelah kanan ada 4 ekspresi. A tambah B, nanti nilai tunggalnya diserahkan kepada si jumlah. A kurang B akan diberikan hasilnya kepada selisih. A kali B, hasil tunggalnya diberikan ke hasil kali. Dan A bagi B kepada hasil bagi. Ya. Nah, jadi dengan demikian ini menghemat untuk mengetik baris-baris, cukup 1 baris saja, tapi 4 assignment, 4 pemberian nilai bisa dilakukan secara sekaligus. Nah, ada kegunaan yang lain, yakni
ketika kita dapat tugas untuk mempertukarkan dua variabel X dan Y. Kalau X semula bernilai 33, Y bernilai 44 misalnya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengubah X sekarang berisi 44 dan Y berisikan 33. Jadi hasil dari nilai lama dari variabel yang satunya gitu ya. Mula-mula kita bikin aja secara lugu sebagai berikut. X sama dengan Y. Nah, ini kan sama saja. Nilai Y diberikan kepada X. X tadi aslinya 33, Y 44. Berarti nilai Y yang 44 ini diberikan kepada X. Nah, bagaimana dengan nilai lama X yang 33? Ya sudah, hilang. Itu nanti akan diambil oleh garbage collection, kan? Nah, yang tadi saya jelaskan. Nah, pada baris berikutnya, Y mendapat nilai dari X. Tapi, X ini bukanlah nilai yang lama 33. Ini sudah jadi 44. Maka 44 diberikan kepada Y yang sebenarnya sudah berisikan 44 gitu ya. Berarti ujung akhirnya Y 44, X pun 44, tidak terjadi pertukaran. Ya kan? Maka dianggap pertukaran ini gagal. Oleh karena itu, untuk menyelesaikannya dipergunakan variabel sementara. Ini yang tadi saya singgung. Kenapa ada nama variabel sementara? Disinilah kegunaannya. Nanti Anda akan lihat bahwa variabel sementara itu hanya untuk membantu supaya proses pertukaran nilai di antara kedua variabel ini bisa dilaksanakan dengan berhasil. Dan nanti terakhir saya menunjukkan metode yang lain lagi. Pertukarannya itu menggunakan kelebihan dari operator assignment yang bisa melakukannya secara serempak, serupa demikian. Mari kita lihat programnya saja. Ini dia ya. Oke, jadi ada 3 cara untuk mempertukarkan nilai dari dua variabel. Nah, X mula-mula 33, Y 44, ditampilkan dulu nilai yang awal, nilai yang lama. Ya. Kemudian ini cara yang lugu. Y berikan kepada X, X berikan kepada Y. Nanti udah saya buktikan tadi gagal, nanti bisa ditunjukkan lagi pada perintah print yang ini. Nah, sekarang kita lihat cara kedua menggunakan variabel sementara, cuman di sini namanya SMNTR. Ya, ini maksudnya yang sementara itu supaya ngetiknya nggak panjang-panjang, saya singkat jadi SMNTR. Oke. Seperti tadi, X dan Y diawali 33, 44. Lalu, nilai X ini diberikan dulu kepada variabel sementara. Berarti 33 disimpan di sementara. Sementara, sementara. X-nya sudah boleh digantikan dengan nilai Y. Y diberikan kepada X, nilai 33-nya tadi lenyap, sekarang X berisikan 44. Ya kan? Dari si Y. Nah, Y harusnya bisa mendapat nilai 33 dari siapa? Nggak bisa dari X. X sudah jadi 44. Tapi dari sementara yang tadi menyimpankan nilai lama dari si X. Jadi sementara 33 ini diberikan ke Y. Maka di sini terjadi keberhasilan pertukaran cara 2 yang mempertukarkan nilai X dan Y. Nanti kita buktikan ketika pada output. Nah, tapi ada cara yang lebih mudah lagi. Ini diawali lagi seperti tadi, nilai awal dari X dan Y. Kemudian cuma satu baris ini membuat nilai Y yang 44 itu diberikan kepada X. Nilai X yang 33 itu diberikan ke Y, sesuai urutan dari pemberian nilai secara serempak ini. Oke, saya jalankan. Nah, ini dia. Cara yang pertama gagal. X33, Y44, X44, Y44. Ini tadi sudah saya jelaskan gimana terjadinya struktur ini. Cara yang kedua berhasil. X33, Y44 menjadi X44, Y33. Betul. Tapi menggunakan variabel tambahan, variabel pembantu, yaitu sementara. Dan yang terakhir, menggunakan kelebihan atau keistimewaan dari operator assignment pada bahasa Python, yaitu bisa sekaligus, X33, Y44 menjadi X44, Y33. Ya, tidak semua bahasa pemrograman lainnya punya kelebihan seperti ini. Jadi pemberian nilai secara serentak itu saya ketahui sampai sekarang itu khas di bahasa Python dan di bahasa-bahasa yang lebih baru seperti Julia, mungkin Rust, yang jadi bukan bahasa lama. Kalau bahasa lama seperti C atau C+ itu belum bisa melakukan pemberian nilai secara serentak ini. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi dengan statement yang berikutnya, yaitu input. Nah, tadi input sudah saya jelaskan banyak bagaimana cara kerjanya. Saya cepat aja.
Pertama, parameternya itu ditampilkan sebagai pertanyaan, misalnya masukkan nama Anda, kemudian dia menunggu sampai diberi misalnya masukkan Muhammad Ali gitu. Kemudian semua string Muhammad Ali itu menjadi isi dari variabel nama karena ada operator pemberian nilai di sini oleh tanda sama dengan, ya. Jadi masukkan nama Anda sebenarnya menunggu, lalu diketikkan Muhammad Ali, ketika ditampilkan lagi nilai variabel nama itu sudah berisikan string Muhammad Ali. Lalu kalau membuktikan apa tipe dari variabel nama ini, kita bisa menyebut menggunakan fungsi type. Fungsi type itu bisa menjelaskan apa jenis data yang disimpan oleh suatu variabel. Nah, dalam hal ini variabel nama ternyata berisikan string str. Kelas nanti akan saya singgung lagi pada beberapa perkuliahan yang lain, tapi boleh di sini artinya adalah tipe dari isi variabel nama. Oke, nah sekarang yang kita alami tadi, kalau yang mau dimasukkan itu cuma string seperti Muhammad Ali, nggak ada masalah. Tapi kalau yang mau dimasukkan bilangan, padahal ketika lewat keyboard itu masuknya sebagai string, sampai di sini masih masukkannya sebagai string. Maka supaya bisa nanti isi dari variabel ini dioperasikan dengan berbagai operator matematika, maka kita bisa mengubahnya dengan int. Jadi string hasil dari input itu diubah menjadi bilangan bulat dengan fungsi int. Nah, di sini contohnya, berikan bilangan bulat, diberikan 23, kemudian dijadikan angka atau bilangan bulat oleh int. Jadi string yang masuk itu sebenarnya asterisk, tanda petik, 2, 3, tanda petik. Gitu kan, masuknya string. Tapi ketika diubah oleh si int ini menjadi 23, baru disimpan di bil bulat. Ketika kita tampilkan lagi apa isi bil bulat, betul 23. Nah, tapi bagaimana kalau yang diberikan oleh si pengguna bukan 23, tapi 23.45. Diminta bilangan bulat, tapi dikasih pecahan. Kan bisa saja pengguna serupa itu, karena dia nggak paham tentang pemrograman, kan? Nah, akibatnya menimbulkan kesalahan dan program bisa terhenti jalannya. Apa sebab dari kesalahan ini? Lihat baris terakhir. Value error. Jadi kesalahan berhubungan dengan nilai. Invalid literal for in with base 10, yakni ini dia, string 23345. Jadi string 23345 itu merupakan literal yang tidak sah kalau mau diberikan kepada variabel integer bil bulat dengan basis desimal, ya kan? Isi dari 23 itu kan ada berbasis 10 ya, bilangan desimal yang bisa kita pergunakan. Jadi dengan demikian, kalau Anda mau memberikan konversi int, mesti stringnya itu berupa string angka bilangan bulat. Kalau di angka pecahan nggak berhasil, timbul kesalahan. Nah, gimana mengatasinya? Ganti int itu dengan float. Nah, kalau menggunakan float, memang diminta adalah berikan suatu bilangan pecahan. Kayak 23.45 kan memang string pecahan. Kalau digantikan jadi float, berarti keluar sebagai 23.345, nggak masalah. Tapi kalau diberikan bilangan bulat, lagi-lagi si penggunanya ngeyel gitu. Diminta pecahan, dikasihnya bilangan bulat. Tapi ini tidak menimbulkan kesalahan ketika konversi dengan float, keluarnya adalah 23.0. Ya kan? Bilangan bulat kan bisa ditambahkan titik 0, tidak mengubah nilainya, tapi sudah mengubah tipenya dari bulat menjadi float. Nah, sesuai dengan pekerjaan si float ini. Gitu ya. Nah, cuman si pengguna lebih ngeyel lagi. Ketika diminta berikan satu bilangan pecahan, diberikannya 2 dalam bentuk string, 13 dan 45/100. Nah, kalau ini semuanya murni string, karakter-karakter bukan berupa perlambang angka, maka lagi-lagi menimbulkan kesalahan. Dalam hal ini adalah value error, could not convert string to float. Tidak bisa melakukan pengubahan dari string yang panjang ini, 23 dan 40/100 itu menjadi suatu float. Ya. Jadi dengan demikian, kalau Anda memang serius mau bikin program yang mau dijual, Anda memang harus memikirkan hal-hal yang seperti demikian. Jadi pengguna program itu salah menggunakan program kita, kemudian menimbulkan error, tidak bisa jalan program itu sampai ke tujuan akhir, lalu yang disalahkan tetap pemrogramnya. Nah, dengan demikian, maka Anda harus mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan serupa ini. Pada pelajaran-pelajaran berikutnya, nanti kita akan coba mengatasi kelemahan seperti begini.
Oke, yang terakhir kalang terbilang, tapi waktunya sudah 8.49. Tadi kita mulai jam 7, seharusnya kita berhenti 8.30 tadi, karena ini adalah kuliah online. Jadi saya tinggalkan saja kalang terbilang ini untuk Anda pelajari sendiri. Saya akan menyinggungnya lagi pada bagian pertama kuliah yang berikutnya, kalang terbilang ini. Tapi walaupun Anda pelajari sendiri, bukanlah terlalu sulit, dan nanti banyak contoh yang bisa saya berikan pada modul 02 ini, yang ada di Google Classroom. Jadi yang paling penting adalah ketika dibuat kalang terbilang itu ada dua bagiannya. Ada bagian kepala, ada bagian body, seperti definisi fungsi gitu ya. Cuman kata kuncinya bukan def, tapi for dan in gitu ya. Ini dia, for dan in. Nah, nanti yang menggunakan ini bracket tanda lebih kecil, tanda lebih besar itu adalah bagian yang mesti diganti-ganti. Ini merupakan bentuk umumnya, ada bagian kepala dan ada bagian badan. Nah, nanti bisa Anda pelajari sendiri ya. Oke, saya tinggalkan sampai di sini. Jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi minggu depan dengan bahan yang selanjutnya. Jangan lupa tadi mengerjakan kuis 01, lalu juga latihan 02. Itu semuanya bertujuan hanya untuk membuat Anda lebih mahir dalam menggunakan bahasa pemrograman Python dan menggunakan peralatan-peralatan yang mendukungnya. Jadi kalau Anda nggak mau melakukannya, Anda berarti menghilangkan kesempatan menjadi mahir. Anda hanya menjadi semacam pendengar atau penglihat video atau membaca bukunya, tapi tidak mahir memprogramnya, gitu ya. Nah, oleh karena itu, berikanlah waktu, bikin kesempatan untuk mempelajari pemrograman itu seperti tuntunan yang ada. Oke. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Kalau kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.